Oke, Facebook sudah live. Harusnya bisa dicek dalam beberapa detik. Masih beberapa teman-teman yang dalam perjalanan mungkin macet di jalan untuk sampai di meeting. Kalau Anda belum bisa melihat di Facebook, mungkin Lina bisa cek, bisa kasih tahu. Facebooknya belum bisa. Ini udah Facebook, live on Facebook nih. Di Facebooknya atau di Facebook GBIA Grave. Bagaimana? Apakah ada yang bisa confirm sudah live di Facebook? Coba saya cek deh. Saya cek. Sudah live. Ya, udah. Ya, harusnya sudah. Oke. Jadi saya masih monitor terus. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa secara langsung di Zoom ataupun secara tidak langsung melalui chat di kolom komentar halaman Facebook GBIA Grave. Kalau Anda sedang menonton ini secara live, kita sedang streaming di halaman Facebook GBIA Grave. Silakan Anda share, Anda bagikan, start a watch party, masukkan di timeline Anda, promosikan, silahkan, karena topik pada malam hari ini seru sekali. Kita akan membahas apakah karunia-karunia yang menyertai pewahyuan masih ada atau tidak. Karena ini penting sekali. Ini sebenarnya sudah dari minggu lalu, seru banget, tetapi karena waktu mendesak minggu lalu, sehingga akhirnya Pak Soeharto bilang ditunda sampai hari ini. Ya. Jadi, kita akan mulai sebentar lagi. Oke. Jadi saya mute semuanya dulu. Nanti kalau Anda mau bertanya, boleh angkat tangan, raise hand ya. Oke. Nah, masuk suaranya. Oke. Baik. Kalau begitu kita akan mulai. Gimana Pak Soeharto? Kita berdoa dulu. Ini masih posting ini semuanya. Masih posting, oke. Ya boleh doa dulu ya. Ya. Kita berdoa dulu ya. Baik yang di Facebook maupun di Zoom kita akan berdoa. Bapak di surga, malam hari ini kami berkumpul lagi secara virtual untuk belajar firman Tuhan.
Tuhan tolong bantu kami untuk berpikir dengan jernih, untuk menilai segala sesuatu secara tepat dan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami mampu membedakan segala sesuatu, menilai segala sesuatu, dan kami bisa membuat kesimpulan yang tepat. Bantulah kami supaya kami tidak tersesat, dan apabila kami mencari kebenaran, biarlah Engkau pertemukan kami dengan kebenaran. Kami mohon supaya Dr. Sohentolio malam ini bisa menjelaskan kepada kami dengan sistematis dan jelas, agar kebenaran yang sudah Engkau berikan kepada kami lewat firman Tuhan bisa terpaparkan dengan gamblang. Juga Engkau pimpin semua orang yang menonton ini, baik sekarang maupun di masa yang akan datang, biarlah Engkau tuntun orang-orang yang mencintai kebenaran kepada video ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Mau langsung, Mas Wento? Jadi nanti ada tanya jawab ya? Baik. Kira-kira mau berapa lama? Mungkin boleh 1 jam tanya jawabnya. Atau Oke, lebih malah. saya ingatkan lagi, kalau Anda mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar di Facebook. Kalau Anda mengikuti di Facebook, saya memonitor juga. Kalau misalnya Anda di Zoom, Anda mau bertanya, Anda raise hand, nanti akan saya unmute. Oke, kalau gitu, Pak Swento. Oke, iya. Hari ini kita bicara tentang Alkitab, ya. Karunia-karunia yang berhubungan dengan proses pewahyuan. Nah, berarti kita bicara tentang proses pewahyuan terlebih dulu. Pewahyuan, arti kata pewahyuan itu bahasa Yunaninya apokalipsis, ya. Reveal, bahasa Inggrisnya reveal, ya. So, reveal itu artinya membukakan, menyatakan, gitu ya. Wahyu, bahasa Indonesia itu wahyu, ya. Nah, jadi pewahyuan, kita orang-orang teologi tahu bahwa ada yang disebut dengan wahyu umum, ya. Itu general revelation, kemudian ada wahyu khusus atau special revelation. Nah, kemudian ya memang pada waktu Tuhan datang, pada waktu kita masuk surga, ya, pada waktu final, itu memang ada final revelation. Final revelation itu ya tidak usah dibicarakan lagi karena ya kita sudah berhadapan muka dengan Tuhan. Ya. Nah, lalu general revelation. General revelation itu apa maksudnya general revelation? Wahyu umum. Maksud dari wahyu umum itu adalah wahyu yang bersifat umum, yaitu bisa diakses oleh umum, ya siapa saja. Dan dia mengenai hal yang bersifat umum, jadi bukan hal yang bersifat khusus. Hal yang bersifat umum itu apa? Yaitu tentang keberadaan Allah sendiri. Nah, wahyu umum ini apa saja yang memberitahukan tentang keberadaan Allah sendiri? Di dalam Roma pasal 1 ayat 18, 19, 20 di situ ada Rasul Paulus bilang alam semesta ini, seluruh ciptaannya itu memberitahukan kepada manusia tentang kehadiran Allah. Nah, berarti seluruh ciptaan alam ini itu wahyu umum. Wahyu umum. Dan wahyu umum yang kedua sebenarnya itu adalah hati nurani manusia. Ya. Hati nurani manusia, oleh sebab itu manusia ingin menyembah sesuatu karena hati nurani manusia mengiyakan ada yang sangat agung yang perlu disembah. Tetapi manusia karena kekurangan hikmat jadi sembarangan. Ya, ada yang menyembah pohon, menyembah batu, bahkan sampai menyembah tikus, sapi, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya sebuah bukti bahwa
ada hati manusia yang ingin menyembah sesuatu. Sebenarnya itu. Nah, kemudian wahyu umum lagi, yaitu ada yang menambahkan bahwa perjalanan sejarah bangsa Yahudi itu kalau maksudnya direnungkan, ya, dipelajari gitu, itu menunjukkan ada yang maha kuasa yang menuntun. Ya. Nah, kalau Anda mau tahu, ada satu film yang berjudul Against the Odds, ya, itu bagaimana mengisahkan waktu perang Israel, baik perang merdeka maupun perang Jom Kippurnya. Wah, itu ada banyak hal-hal yang sangat-sangat ajaib terjadi yang menunjukkan bahwa Tuhan ada dan menyertai gitu. Nah, yang keempat sebenarnya adalah kita sebut ini Alkitab menyatakan. Alkitab menyatakan, Alkitab ini sudah tersedia. Sebenarnya Alkitab ini wahyu khusus. Wahyu khusus. Nah, itu wahyu umum. Wahyu khusus itu apa artinya? Wahyu khusus, special revelation. Itu artinya Tuhan memberitahukan kepada manusia hal-hal yang khusus, hal-hal yang khusus. Ya, hal-hal yang khusus itu apa? Ya, hal-hal yang mungkin manusia memohonnya kepada Tuhan, atau yang Tuhan mau manusia tahu, itu hal spesial. Ya, jadi ada banyak nih wahyu khusus begitu. Nah, wahyu khusus ini Tuhan pernah sampaikan ya kepada manusia hal-hal yang khusus. Ya. Ini satu-satu contoh ya, alat pewahyuan khusus yang paling sederhana yang Tuhan pernah pakai di dalam Alkitab dicatat. Yang paling sederhana sekali itu adalah undian. Ya. Jadi undian pernah dipakai, dan kita semua tahu kasus Yunus, ya, tertangkap Yunus adalah masalah yang menyebabkan gelombang dan lain sebagainya adalah melalui uang undi. Ya, jadi itu alat pewahyuan khusus yang paling sederhana. Kemudian pada waktu zaman keimamatan Harun, Tuhan menetapkan satu alat untuk mengetahui pendapat Tuhan, ya, untuk mengetahui pendapat Tuhan. Alat itu adalah Urim dan Tumim. Ya, alat itu Urim dan Tumim yang ditaruh di dadanya imam besar. Kalau mau tahu, ya, kalau mau tahu tentang pendapat Tuhan, ya, maka datanglah kepada imam besar dan dia berdoa, dia akan cabut. Kalau keluar Urim itu ya, kalau keluar Tumim itu tidak. Ya tentu ini harus urusan besar. Ya karena urusan kecil-kecil semua orang cari imam besar nggak usah tidur. Nah, itu Urim dan Tumim. Nah, kedua ini tidak dipakai lagi oleh Tuhan. Urim Tumim sudah tahu hilang di mana. Dan hari ini juga buang undi tidak dipakai oleh Tuhan lagi, gitu ya, no? Nah, ini ada dipakai di tempat lain, ya. Mungkin Anda mau tahu itu dipakai di mana? Silakan cari tahu saja, ya. Saya tidak omong di sini, gitu, ya, no? Yaitu yang dikocok begitu terus dicabut, gitu. Cabut undi, gitu. Terus ada yang dilempar, gitu, dilempar, wah, katanya pakai mangkok begitu ya. Kalau ada macam-macam sih itu bentuknya. Nah, kalau dua-duanya terbuka, iya, dua-duanya tertutup, no, gitu, begitu. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 10, di situ ada kasih tahu kita metode Tuhan. 1 Korintus pasal 13 di ayat 10 ada metode Tuhan di situ kasih tahu. Katanya, tetapi jika yang sempurna tiba, yang komplit sebenarnya bisa yang komplit tiba, ya, maka yang parsial, yang tidak komplit, yang parsial, itu akan lenyap. Jadi ketika yang lebih baik ada, Tuhan tinggalkan yang tidak baik, yang kurang bagus lah gitu. Ya, ini mengenai alat sih sebenarnya, ini mengenai alat. Nah, tadi kita sudah bicara dua, yaitu undian dan Urim Tumim. Nah, sekarang apalagi Tuhan pernah pakai peralatan? Tuhan pernah kasih mimpi.
Tuhan pernah kasih mimpi, dan banyak orang berpikir, lah, Nebukadnezar mimpi hari ini, ya toh, saya juga mimpi, si Anu juga bercerita mimpinya, segala macam. Nah, apakah mimpinya si siapa gitu, ya toh, si A bisa dipercaya sama seperti mimpinya Nebukadnezar dulu? Oh, sebenarnya nggak begitu, ya toh. Nebukadnezar itu bukan semua mimpinya dari Tuhan, cuman satu kali itu saja. Artinya seumur hidupnya Nebukadnezar mungkin ribuan mimpi dia mimpi. Ya, tapi kali itu saja yang dari Tuhan. Begitu juga yang dengan Firaun. Gitu. Cuman kali itu saja. Nah, mengapa kita percaya mimpi yang Nebukadnezar itu dari Tuhan? Mengapa kita percaya mimpinya Harun Firaun itu dari Tuhan? Bukan Nebukadnezarnya, bukan Firaunnya, tetapi karena itu ditulis di dalam Alkitab gitu. Ya. Nah, kalau sekarang si A cerita dia mimpi, ya loh, bagaimana kita bisa tahu mimpi itu dari Tuhan apa bukan gitu? Nggak bisa tahu ya. Nah, oleh sebab itu hari ini kita juga tahu bahwa ya Tuhan tidak pakai mimpi lagi. Tidak mungkin pakai mimpi lagi. Mengapa? Sesuai dengan yang 1 Korintus 13 ayat 10, apabila yang komplit tiba, yang incomplete itu, yang tidak komplit itu ya, itu Tuhan tidak pakai itu lagi. Nah, oleh sebab itu kita berkata bahwa tidak ada lagi ini mimpi yang dari Tuhan setelah yang komplit. Ini Alkitab selesai. Setelah Alkitab selesai tidak ada lagi yang dapat mimpi yang dari Tuhan. Jadi kalau dapat dari mimpi itu apa? Ya karena banyak pikir, siang hari malam bisa jadi mimpi. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Nah, itu bisa aja gitu. Ya, jadi jelas sekali Tuhan tidak pakai mimpi lagi. Terlalu banyak pikir bisa mimpi, ya doh. Dan iblis bisa kasih mimpi, ya, jangan main-main, ya doh. Nah, ini makanya kita harus hati-hati. Nah, Tuhan pernah pakai undian, urim tumim, mimpi. Yang lebih canggih lagi Tuhan kasih penglihatan. Tuhan pernah kasih penglihatan. Tercatat di dalam Alkitab, ya, ketika Petrus ya mau diajak ke rumah Cornelius, ya, kelihatannya sih dia nggak bakalan pergi kalau Tuhan tidak memaksa dia pergi, gitu. Oleh sebab itulah Tuhan turunkan penglihatan dan akhirnya Petrus melihat penglihatan. Nah, hari ini masih adakah penglihatan yang dari Tuhan? Oh, kita berkata bahwa kalau hari ini ada penglihatan dari Tuhan, maka Alkitab ini belum komplit. Alkitab belum komplit. Tapi kalau Alkitab ini sudah komplit, ini adalah wahyu Tuhan yang sudah komplit, yang sudah lengkap. Ya. Artinya apa? Sudah lengkap itu tidak boleh ditambah lagi, tidak boleh dikurang. Jadi dia sudah lengkap. Maka Tuhan tidak turunkan penglihatan lagi. Gitu. Ya. Nah, Tuhan pernah pakai, ya, sekali lagi, undian, urim tumim, mimpi, penglihatan, dan Tuhan pernah pakai malaikat, ya, malaikat datang gitu. Wah, kasih tahu gini, ya, malaikat datang gitu. Nah, apakah hari ini kita masih boleh percaya kepada kalau ada malaikat datang masih bisa nggak? Oh, nggak bisa lagi gitu. Nah, coba dibaca di Galatia pasal 1 ya. Galatia pasal 1 di situ ya. Galatia pasal 1 di ayat 8. Ada bunyi begini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Waduh, ini hebat sekali ini ya. Jadi kalau ada malaikat datang memberitakan Injil berbeda dari apa yang sudah ada di dalam Alkitab, Paulus bilang, terkutuklah dia. Nah, berarti masih boleh nggak datang? Nggak boleh datang lagi. Kenapa? Nah, kalau dia datang, kasih tahu sesuatu yang persis sama dengan di Alkitab, yang nggak usah datang, kita bisa baca sendiri, gitu. You know? Nah, tapi kalau dia datang kasih tahu yang berbeda dari Alkitab, wah itu nggak bisa. Itu terkutuklah dia, gitu. Nah, oke. Jadi tidak mungkin lagi malaikat datang yang dari Tuhan, yang patuh kepada Tuhan tidak datang, kecuali malaikat pembangkang. Ya, ini perlu tahu nih, malaikat pembangkang. Oke, nah kemudian alat pewahyuan yang lain lagi yang pernah Tuhan pakai adalah apa? Malaikat tadi,
Nabi. Nabi itu orang. Nabi itu lebih canggih dari malaikat. Ya, kenapa? Wah, kok Nabi bisa lebih canggih dari malaikat? Oh iyalah. Kalau malaikat datang dia ngomong-ngomong dia pergi. Kalau lupa mau tanyanya cari dia kemana. Ya, tapi kalau Nabi ya enggak, Nabi Yesaya, udah tahu alamat rumahnya. Kalau nubuatnya panjang, ya tuh, waduh lupa. Kita masih balik lagi. Malah bisa ngobrol-ngobrol, mungkin diskusi tentang nubuatan yang Tuhan berikan. Ah, itu Nabi. Nah, tetapi sekarang begini. Ketika Nabi bernubuat, itu firman Tuhan. Ya, ketika Nabi bernubuat, firman Tuhan. Nah, banyak orang tuh bingung. Nah, sekarang mereka ada sekolah Nabi. Aneh-aneh ini. Aneh luar biasa. Nah, kalau betul dia Nabi, kalau dia bernubuat, itu kita rekam pakai HP kita, wah itu firman Tuhan, nih jangan main-main. Itu kalau ditulis, ya bisa kita selipkan, gitu. Habis kitab Wahyu, kitab siapa? Gitu ya enggak? Wah, ini akan gawat. Makanya setelah Alkitab selesai, kita bilang tidak ada nabi lagi. Sebab apa? Kalau ada nabi lagi, berarti Alkitab kita belum komplit, gitu loh. Alkitab kita belum komplit, gitu. Nah, kalau Alkitab sudah komplit, nah sekarang saya tanya, Alkitab sudah komplit belum? Atau masih perlu disambung, gitu? Kalau Alkitab belum komplit, masih ada kitab berikut lagi yang datang, wah itu kacau ini. Nah, ada ini ya, ada tetangga tuh pinter gitu ya. Nabinya, dia close katanya, dia nabi terakhir katanya, wala ya dia nabi terakhir katanya, enggak boleh ada tambah nabi lagi. Pinter sekali saya, dia pinter sekali. Ada boleh tambah nabi lagi, dia terakhir. Kenapa? Dia takut muncul nabi lagi, nanti nabi berikutnya itu ini kalau istilah bisa ini apa istilahnya kalau di hukum itu artinya di apa itu namanya itu dianulir gitu. Ya toh. Nah, jadi kalau ada nabi belakangan itu bisa menganulir ya toh ini apa firman yang terdahulu gitu. Karena firman Tuhan itu semacam hukum ya. Hukum itu progresif ya. Ini orang hukum ini kalau orang hukum tuh ngerti gitu ya. Orang hukum tuh ngerti. Ya, saya bicara orang hukum tuh ngerti gini ya. Kepresnya Kepresnya Presiden Megawati bisa dianulir oleh Kepresnya Pak SBY gitu. Ya karena dia presiden belakangan, dia bisa bikin Kepres bahwa Kepres yang nomor sekian yang dulu dikeluarkan oleh Ibu Megawati gitu ya, tidak berlaku lagi gitu. Dan sekarang Kepresnya Pak Jokowi bisa menganulir itu Kepresnya Pak SBY karena dia presiden berikut. Nah, oleh sebab itu tahu nggak? Ya cerdik kan, yaitu yang tetangga itu, ya. Dia bilang apa? Oh, oke, dia nabi terakhir, jadi nggak boleh ada lagi gitu. Sehingga nggak ada yang boleh anulir dia lagi gitu. Apa yang dia sampaikan gitu. Hebat sekali. Nah, semua orang Kristen yang bodoh. Saya katakan, orang Kristen yang bodoh. Seharusnya kita bilang sesudah kitab Wahyu, ya, Rasul Yohanes itu the final gitu. Nggak ada lagi. Jadi nggak ada muncul lagi. Jadi nggak ada yang bisa menganulir ini lagi gitu. Oke. Jadi nabi ya. Sekarang Tuhan masih kasih nabi nggak? Nggak mungkin. Kalau Tuhan kasih nabi, celaka kita. Itu karena berarti Alkitab kita incomplete dan masih boleh dianulir di ini ya loh. Ya, dibatalkan gitu ayat-ayatnya. Nah, banyak orang tidak pahamnya begini. Saya ingin kasih sampaikan begini. Apa yang di dalam kitab Perjanjian Lama ya, itu diperbaharui di Perjanjian Baru. Boleh nggak? Boleh gitu. Ya, karena wahyu Perjanjian Baru itu datang belakangan. Wahyu itu bersifat progresif gitu. Sama dengan hukum. Jadi dia progresif. Itulah sebabnya tuh begini. Misalnya gini ya. Di Perjanjian Lama kan ditentukan sembelih domba, gitu loh. Sembelih domba di atas mezbah. Di Perjanjian Baru ini sudah selesai urusannya. Nggak ada sembelih domba lagi. Maka di depan gereja kita nggak bikin mezbah untuk bakar-bakar domba di situ lagi. Ya kalau domba guling sih boleh aja. Begitu. Nah, ini harus difahami amat sangat. Sama dengan misalnya hari Sabat. Nah, hari Sabat itu sudah dianulir oleh Tuhan Yesus. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sudah dia sampaikan begitu kok. Jelas. Nah, selain Nabi, ya, Tuhan Yesus sebenarnya di Perjanjian Lama itu ulang-ulang datang dalam bentuk teofani.
Nah, itu juga alat pewahyuan yang lengkap. Nah, sampai kemudian Tuhan datang. Ketika Tuhan datang di muka bumi, sebenarnya itu adalah apa? Oh, itu full revelation. Tuhannya datang gitu. Lo mau tanya apa saja sama dia pasti tahu gitu. Mau tanya sorga dia tahu, tanya neraka dia tahu, tanya yang lalu dia tahu, tanya yang depan tahu, tanya yang dalam hati orang dia tahu semuanya. Jadi sebenarnya waktu Tuhan Yesus datang tuh full gitu. Tetapi, nah Tuhan waktu itu mengenakan daging, ya, mengenakan daging. Nah oleh sebab itu dia bilang apa? Lebih baik aku pergi supaya dia datang. Kenapa? Kalau dia kenakan daging itu dia nggak bisa ada di Jakarta sekaligus ada di Bandung, gitu ya. Saya lihat ada orang Bandung ya, ada Bandung, gitu. Kemudian di Surabaya sekalian itu nggak bisa karena dibatasin oleh daging. Makanya dia bilang lebih baik saya pergi ya supaya dia datang. Maksudnya apa? Roh Kudus. Ketika Roh Kudus datang dia memenuhi ya, setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya. Nah, dia memenuhi setiap orang yang percaya. Kemudian apa? Ya loh. Dia memenuhi rasul-rasul dan dia memakai rasul, dia memberikan wahyu kepada rasul. Memberikan wahyu kepada rasul sehingga ya para rasul ya menerima wahyu semuanya dan mereka jadi mengerti banyak hal karena wahyu Tuhan turun kepada mereka. Dan bukan itu, sebagian rasul yang menerima wahyu, semua rasul menerima wahyu. Ya. Revelation. Tapi sebagian diberi inspiration. Ya, ilham untuk menulis. Oke. Nah, saya ingin supaya Bapak Ibu sekalian memahami begini. Yes. Semua nabi menerima wahyu. Oke. Dengar baik-baik. Semua nabi menerima wahyu. Tapi tidak semua nabi menerima inspiration. Wahyu itu artinya Tuhan bukakan, kasih tahu. Sedangkan ilham, ya inspiration, itu adalah menggerakkannya menulis. Jadi semua nabi terima wahyu. Nah, ini harus dipahami. Tapi tidak semua nabi menerima inspiration, ilham. Elia nggak nulis apa-apa. Elisa tidak tulis apa-apa. Tapi mereka terima wahyu, tidak terima inspiration. Oke, semua rasul terima wahyu, tapi tidak semua rasul menerima inspiration. Ya, kita tidak ada surat Thomas, ya. Tidak ada surat Bartolomeus, ya, Injil, nggak ada. Yang digerakkan untuk menulis hanya beberapa. Nah, oke, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, begini. Jadi ketika Alkitab ini selesai, kitab selesai itu begini. Para rasul selesai menulis, dan yang paling akhir itu adalah Rasul Yohanes. Paling akhir itu Rasul Yohanes. Ya, dalam yang perdebatan yang Dr. Andrew itu mencuat, siapa yang menentukan kanon? Ya, banyak orang bertanya begitu. Tidak ada siapa-siapa yang menentukan kanon, tetapi kanon ini terbentuk adalah karena Roh Kudus yang tinggal di dalam hati jemaat orang-orang Kristen lahir baru, dan mereka tahu bahwa kalau pengajaran lisan rasul saja firman Tuhan, apalagi pengajaran yang bersifat tertulis, gitu, yang bersifat tertulis. Nah pastilah, ya itu firman Tuhan. Oleh sebab itu, ya, setelah rasul-rasul tidak ada, jemaat-jemaat semuanya, jemaat Korintus, jemaat Efesus, jemaat Galatia, mereka berusaha mengumpulkan tulisan rasul, gitu. Berusaha mengumpulkan tulisan rasul. Intinya adalah harus rasul, gitu. Yang tulis, artinya di-backup oleh rasul. Jadi ada tiga kriteria, ya, ada 3 kriteria. 1 ditulis oleh rasul, ya. 2, ya, kalau orang lain yang tulis, sumbernya dari rasul. Nah, Paulus, ya, ada banyak yang menafsirkan mungkin matanya, waktu itu kan belum ada kacamata, ya, dia susah lihat, jadi dia suruh orang lain tulis, ya. Nah, ada yang tulis, ya, begitu. Tapi yang ngomong Paulus, begitu. Dia hanya sekretaris saja tulis. Nah, sumbernya dari rasul. Nah, itu apa? Injil Markus sumbernya dari rasul. Itu Rasul Petrus yang ngomong. Itu.
Nah, Lukas sumbernya dari rasul. Ya, baca Lukas pasal 1 ayat beberapa di depan, itu dari katanya ya menyelidikinya dari para saksi mata. Begitu. Dan ada lagi 2 kitab, yaitu Yakobus dan Yudas, yang bukan rasul, tapi dia muncul selagi semua rasul masih ada. Banyak rasul yang masih hidup. Dan mereka tidak menentang, mereka menyetujui itu. Nah, berarti aman. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, begini. Akhirnya yang menutup itu pastilah yang ditulis oleh rasul terakhir. Siapa? Rasul Yohanes. Jadi ditulis oleh rasul terakhir, Rasul Yohanes, selesai. Dan tidak ada lagi gitu. Ya, no? Ya, kalau ada orang lain lagi yang menulis, kita bilang, loh, mengapa pula kamu punya surat bisa jadi firman Tuhan? Aneh sendirilah. Nah, kalau ada orang lain dia bilang dia dapat wahyu, waduh dia bernubuat, yang bener aja, apa buktinya kok Tuhan bisa berbicara sama kamu? Oh ini orang di dunia ini ada banyak orang nggak berhikmat. Kalau bodoh orang nggak terima, nggak berhikmat aja. Coba bayangkan, ada orang bersaksi dia pergi ke neraka ke surga katanya. Lah siapa lihat, naik apa? Ya enggak. Naik borak apa naik Garuda, atau naik Lion gitu. Oh, dia pergi ke surga pula. Nah, ada lagi yang dia pergi ke neraka. Waduh, balik lagi. Banyak orang ikut dia. Wah, saya bilang ini yang ikutnya ini bahaya sekali. Pasti nanti dibawa ke neraka dan nggak bisa pulang lagi nanti. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setelah Alkitab selesai, ya, dituliskan terakhirnya itu oleh Yohanes, yaitu rasul terakhir. Rasul terakhir karena dia paling muda. Maka Alkitab kita selesai. Oke, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini hal yang sangat penting. Banyak orang Kristen, saya bilang tidak cukup hikmat untuk memahami bahwa betapa pentingnya ya, Alkitab ini selesai dan dia ada di tangan kita dan tidak boleh ditambah dikurang lagi. Inilah firman Tuhan, satu-satunya. Nah, kalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan yang sudah komplit, yang sudah final, yang tidak boleh ditambah lagi, maka kekristenan itu setingkat dengan perdukunan. Setingkat dengan perdukunan. Tapi puji syukur kepada Tuhan, puji syukur kepada Tuhan. Apa? Alkitab yang di tangan kita ini komplit. Ini firman Tuhan satu-satunya, tidak boleh ditambah lagi. Ini yang penting. Tidak boleh karena kalau boleh ditambah lagi, ya kalau boleh ditambah lagi ini celaka. Ya kalau boleh ditambah lagi celaka. Karena apa? Enggak ada habis-habisnya nanti. Ya, Anda bisa bayangkan kalau 100 orang dia bernubuat, ya toh? Ya enggak? Wala. Kita kan tambah 100 kitab lagi. Apa enggak celaka ini? Bagaimana ini? Saya bingung dengan banyak orang nih. Kok akal budinya enggak sampai ke situ? Puji syukur kepada Tuhan, Alkitab kita sudah sempurna, tidak boleh ditambah lagi. Tidak boleh. Ini namanya kita sebut kanon tertutup. Ini sama malam ini masalah kanon ini kanon. Kanon itu artinya patokan, ukuran. Nah, jadi gini, ketika tulisan yang diinspirasikan oleh Tuhan sampai kepada kitab Wahyu, yaitu yang ditulis oleh Yohanes, sampai kepada kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes, maka kita bilang ini finish dan menjadi patokan gitu loh. Ya, menjadi patokan artinya menjadi kanon. Nah, gitu. Oke? Jadi kanon itu artinya patokan, ukuran. Jadi ketika tulisan para nabi dan para rasul sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21, kita bilang ini selesai dan ini menjadi patokan gitu. Jadi menjadi kanon gitu. Ya, menjadi patokan itu sebenarnya menjadi kanon. Ini kanon terbuka apa kanon tertutup? Kalau terbuka berarti masih boleh ditambah-tambah. Nah, kalau kanon tertutup itu artinya no more, tidak boleh ada tambah lagi gitu. Nah, barulah dia bisa menjadi patokan. Kalau dia ditambah-tambah lagi nggak bisa jadi patokan gitu. Karena ini berarti patokan yang belum pasti. Kalau patokan yang sudah pasti, dia tidak boleh ditambah lagi gitu. Oke, ya jadi
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini harus difahami dulu. Nah, Anda bilang, apa soal itu kok kamu pula yang batasin? Nah. Ya, sekarang memang, sekarang gini ya, kalau orang Kristen abad pertama sangat pinter, gitu. Walaupun belum kenal komputer, nggak ada HP nih mereka, gitu. Tapi mereka sangat pinter. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, gitu. Pintar apa? Ya mereka nggak masukkan surat sembarangan orang, gitu loh. Ya nggak? Ini bagaimana ini kalau ya toh si A bernubuat benar firman Tuhan, si B juga, wah kacau balau semuanya nanti, nggak bisa. Yang tidak ada kaitannya sama Rasul nggak mungkin bisa diterima begitu. Nah bagaimana di tahun 2000-an kemudian lalu ada orang bernubuat lagi, wah siapa bisa tahu itu dari Tuhan apa bukan gitu. Ingat loh, setelah rasul-rasul semua sudah tidak ada, semua rasul-rasul sudah tidak ada. Tahu nggak apa yang terjadi? Muncul banyak kitab apokripa. Injil saja ada muncul sekitar 20 Injil gitu loh. 20 Injil. Ada Injil Petrus, Injil Thomas, Injil Barnabas, aduh macam-macam Injil. Nah, untung jemaat awal-awal tidak mau terima semua itu. Mengapa? Ya sekarang katanya ada Injil Petrus. Loh, kenapa waktu Petrus hidup nggak pernah dengar dia ada tulis Injil? Ya dong? Oh, ini dari mana datangnya? Siapa yang tulis ini? Nggak jelas nggak bisa diterima. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah kita bilang begini, oke? Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Dia adalah sebuah ukuran, pasti. Artinya kanon, ukuran itu kanon, pasti. Tidak boleh ditambah lagi. Itu artinya apa? Tertutup, tidak boleh ditambah lagi. Nah, jadi oke. Jadi sekarang ini sangat penting ya, tidak boleh ditutup lagi. Saya ingin kasih tahu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam kekristenan, dengar baik-baik. Di dalam kekristenan ada dua kategori kesesatan. Di dalam kekristenan ada dua kategori kesesatan. Yang pertama adalah apa? Keluar dari Alkitab. Ada penambahan atau pengurangan. Penambahan dan pengurangan. Mengapa Yudaisme nggak bisa kenal kebenaran? Mengapa Yudaisme sesat? Karena mereka hanya terima 39 kitab Perjanjian Lama. Nggak ngerti-ngerti kebenaran. Kenapa? Sambungannya yang 27 itu enggak diterima. Ya nggak bisa ngerti kebenaran. Nah kemudian ada banyak kelompok yang kacau. Ya. Kelompok yang kacau apa? Ya. Kelompok yang didatangin malaikat. Aneh-aneh banyak yang didatangin malaikat. Ya. Mr. Joseph Smith didatangin malaikat, ya muncullah, kasih dia kitab, dan lain sebagainya. Mrs. Ellen White dikasih kitab, dikasih ini, malaikat datang sama dia. Banyak lagi yang malaikat datang sama dia, begitu. Termasuk Demos Zakarian yang bikin full gospel. Dia bilang Tuhan Yesus datang sama dia, kasih tahu begini-begini. Aduh, bagaimana saya bisa percaya Tuhan Yesus datang sama dia? Ini pusing, nggak bisa yang macam begitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan, ya, kompatibelnya itu adalah tidak ada lagi proses pewahyuan. Apalagi proses pengilhaman. Ya. Jadi no more wahyu, no more ilham. Yang ada apa? Oh Pak Soento, jadi Roh Kudus tidur aja. Ngawur ya Roh Kudus tidur pula. Roh Kudus memimpin sekarang ini menerangi pikiran orang pencari kebenaran yang serius supaya membaca Alkitab ini jadi ngerti. Membaca Alkitab jadi ngerti. Jadi oleh sebab itulah maka kita mau baca Alkitab berdoa dulu. Minta Roh Kudus, minta Tuhan memimpin, ya. Minta terangi pikiran kita. Ini untuk menambahi Alkitab lagi turun wahyu seger yang baru lagi nggak boleh, ya. Itu akan mengacaukan, gitu. Mengacaukan standar, mengacaukan kanon, gitu. Ya, itu tidak boleh lagi. Nah, itulah sebabnya. Nah, sekarang sudah bisa difahami. Mengapa karunia-karunia yang berhubungan dengan proses pewahyuan berhenti? Ya nggak? Karunia apa? Karunia nabi. Nggak perlu lagi karunia nabi, nggak perlu lagi. Loh kenapa kalau ada nabi kan jadi masalah gitu. Nanti nabinya bernubuat, waduh itu firman Tuhan itu jangan main-main. Ya, apalagi mereka yang bilang, tadi malam Tuhan omong sama saya. Waduh, tadi malam Tuhan omong sama dia.
Berarti apa? Wah, itu firman Tuhan loh, jangan main-main itu. Ya nggak? Wow, ini nggak benar. Tidak ada yang macam itu. Jadi tidak ada lagi karunia nabi. Tidak ada lagi jabatan rasul. Tidak ada lagi. Nah, dua jabatan ini adalah yang berhubungan dengan proses pewahyuan. Nah, 5 jabatan yang ditulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 itu, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Rasul dan nabi sudah selesai. Ketika Alkitab selesai, nabi dan rasul selesai. Tinggal apa? Penginjil, gembala, dan guru. Penginjil itu outreach. Itu adalah apa? Itu menjangkau keluar, menginjil orang-orang luar. Kemudian guru, teach in, mengajar ke dalam. Dan gembala itu sebenarnya adalah apa? Pengasuh, pembimbing, organisator. Begitu. Nah ini ya. Jadi penginjil itu seperti misioneri sekarang itu penginjil yang menginjil keluar. Sedangkan gembala itu mengatur organisasi, memimpin jemaat, guru mengajar. Untuk hal-hal yang sekuler dibantu oleh diaken. Mungkin ada yang tanya, loh di mana itu penatua dan penilik? Penatua, penilik, dan gembala itu satu jabatan 3 sebutan. Cek di Alkitab. Nah, ketika rasul dan nabi, dua karunia ini tidak ada lagi, gitu. Tidak. Dan karunia bernubuat tidak ada lagi, karena karunia bernubuat kalau turun firman Tuhan, turun wahyu baru bisa bernubuat, gitu. Nah, kemudian karunia apa? Karunia berbahasa lidah. Karunia berbahasa lidah itu adalah salah satu bentuk pewahyuan. Makanya Rasul Paulus bilang mesti ada yang bisa menerjemahkan. Karena kalau seseorang diberi karunia bahasa lidah, ya, bahasa roh itu tidak ada. Yang ada bahasa roh halus. Gitu. Ya. Di Alkitab tuh nggak ada yang namanya bahasa roh. Kalau ada yang berbahasa roh itu bahasa roh halus namanya. Nah, ini dengar baik-baik gitu. Jadi ini bahasa lidah itu adalah salah satu bentuk pewahyuan. Kalau ada yang menerjemahkan, itu firman Tuhan, gitu. Itu firman Tuhan. Nah, kalau yang sekarang ada itu bahasa roh halus itu yang sering kali itu. Sandal lama, sandal baru, itu bahasa roh halus itu. Ini mana bisa diterjemahkan, mana bisa, nggak ada artinya apa-apa kok, gitu. Kalau semua bahasa itu ada subjek, predikat, objeknya, semua itu lengkap. Ya. Kalau cuma satu kata diulangin sampai berpuluh-puluh beratus kali, mau terjemahinnya bagaimana? Nggak bisa itu ya. Itu kalau saya bilang itu apa? Itu mantra roh halus gitu. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, karunia-karunia roh yang berhubungan dengan proses pewahyuan itu berhenti. Kenapa? Karena Alkitab sudah selesai. Karena ini firman Tuhan sudah selesai dan dia menjadi sebuah alat ukur kebenaran. Alat ukur kebenaran. Nah, maka itu ya lihat ya, Paulus menulis di 1 Korintus 13 ayat 8 dan 9, dia bilang apa? Nubuatan akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Pengetahuan maksudnya itu bukan akal sehat, bukan 2 tambah 2 sama dengan 4, bukan. Maksudnya karunia pengetahuan. Karunia pengetahuan itu artinya apa? Ya, ada hal-hal yang tidak mungkin diketahui dan dikasih tahu gitu. Misalnya apa? Saya sering kasih contoh begini. Matius bisa tuliskan tentang pencobaan Tuhan Yesus gitu. Emangnya dia ikut ke padang gurun di sana segala macam? Enggak. Tapi itu dikaruniakan. Itu karunia pengetahuan gitu. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, makanya di situ dikatakan ya loh, itu kan karunia bernubuat itu akan berakhir. Bahasa lidah akan berhenti. Dan karunia pengetahuan akan lenyap, enggak lagi gitu. Enggak dikasih lagi. Kenapa enggak dikasih pengetahuan lagi, dikasih tahu lagi sesuatu hal yang baru gitu? Karena tidak ada keperluan. Hari ini kita mau tahu, mau kenal kebenaran, mau tahu Injil, semua sudah ada di dalam Alkitab. Ini sudah lengkap. Bahkan model hidup kita mau hidupnya bagaimana, itu semuanya tinggal kita pelajari di Alkitab. Apakah Alkitab sudah cukup sempurna? Sudah cukup untuk itu? Oh, cukup.
Ya, cukup, lebih dari cukup ya. Malah kita tak sanggup menjalankannya gitu. Ya, karena dia sudah sempurna, sudah cukup. Jadi, ya. Jadi karunia rohani yang berhubungan dengan proses pewahyuan berhenti ketika proses pewahyuan itu sendiri berhenti gitu. Sudah selesai, tidak ada lagi. Nah, ini harus difahami. Kalau tidak, akan muncul banyak bidat. Muncul banyak itu. Ya, kenapa? Nah, muncul nabi baru lagi. Ya ampun. Muncul nabi baru. Kemudian dia bikin ini lagi. Dia mau ngomong begini begitu. Waduh. Dia nggak nulis. Anak buahnya yang nulis. Keluar kitab ini lagi. Apa nggak kacau? Ya, dia akan jadi banyak sekali gitu. Itu tidak mungkin bisa lagi. Nah, makanya itu orang Kristen itu harus berhikmat. Harus berhikmat. Hari ini ya, tidak ada lagi. Ketika orang Kristen berhikmat, ya, memegang teguh Alkitab, satu-satunya firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan di luar Alkitab. Bahkan saya kasih tahu Anda, gereja yang benar, tidak ada yang boleh menjadikan tradisi sebagai firman Tuhan yang setingkat dengan Alkitab. Nggak mungkin. Tradisi itu nggak bisa. Gitu. Nah, tradisi siapa menentukan tradisi ini benar, tradisi itu salah? Nggak ada. Saya tahu ada gereja yang sekarang ini di Indonesia, ya, ini karena banyak orang yang kurang hikmat. Ya. Jadi banyak orang bilang, oh itu dia benar Pak, dia benar. Ada lagi yang namanya keren-keren itu ya, namanya keren. Gereja Rasuli, ini kami dari Rasul. Padahal ditulis sejarahnya nggak begitu. Wah, kami ini begini, yang ortodok kami itu begitu. Nah, nggak ada begitu ya. Nah, kenapa tahu nggak? Mulai abad keempat, ketika Konstantin muncul dan menyatukan gereja dengan negara, semua iman semuanya sudah ditundukkan ke bawah Katolik. Tidak ada lagi yang lain-lain. Tinggal satu kelompok orang yang tidak terima. Ya, itu pun dikejar-kejar, mau disembeli, dibakar. Ya, mereka akhirnya tenggelam ke bawah tanah. Nah, ini kelompok Anabaptis. Sementara kelompok yang di atas, di luar itu, di mana wilayah yang ditaklukkan oleh Roma, tidak boleh ada iman lain. Tidak boleh ada iman lain. Nah, kalau mereka bilang dia sejak abad pertama, saya tanya abad ke-4-5 itu kau di mana? Di mana kamu? Ya, ada. Oke, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Nah, ada lagi ini pengkhotbah bilang apa ya, dong? Oh, dia mimpi dan lain sebagainya. Kemudian dibilang apa? Dia ada pembahasan Alkitabnya. Kalau Anda masih percaya mimpi, itu tidak mungkin bisa Alkitab dia gitu. Itu mustahil ya. Kenapa? Ya karena ya tuh kalau percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan baru bisa Alkitabiah gitu. Ya kalau masih percaya tradisi, percaya mimpi, malaikat datang segala macam, itu tidak mungkin Alkitabiah. Alkitab kita itu 66 kitab. Jadi yang Alkitabiah itu adalah yang ngotot cuma 66 kitab inilah firman Tuhan. Cuman ini. Di luar ini tidak ada firman Tuhan. Tidak ada. Nah, yang demikian inilah baru bisa Alkitabiah. Itu pun ya ada banyak kelompok yang demikian, yang percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Saya katakan tadi, kategori pertama kan keluar dari Alkitab. Kategori kedua itu salah menafsirkan Alkitab. Nah, salah menafsirkan Alkitab ini, ya, ini masih perlu kecermatan. Hati yang mengasihi kebenaran amat sangat. Ya, sehingga apa? Bisa menafsirkan Alkitab dengan baik. Ya. Oh, ketika seseorang membaca Alkitab, ketika seseorang mau menafsirkan Alkitab, hatinya harus penuh dengan kehausan, ya, berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, nyatakan saya kebenaran-Mu, nyatakan kepada saya kebenaran-Mu. Nah, kalau ada sesuatu yang disadari salah, segera tinggalkan itu. Itu membuktikan bahwa orang itu cinta kebenaran. Kalau tidak segera tinggalkan itu, dia tidak cinta kebenaran. Saya pernah ketemu ada hamba Tuhan bertanya apa. Saya bilang itu kan salah. Oh nggak apa-apa Pak Suwento, salah dikit-dikit nggak apa-apa kan? Wah, saya lihat dia agak keheran-heranan. Salah sedikit nggak apa-apa katanya. Berarti dia tidak cinta kebenaran. Orang cinta kebenaran, ya salah sedikit diperbaiki. Justru salah sedikit lebih gampang diperbaiki daripada kalau salah banyak nanti repot perbaikinya. Oke, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah ini sudah kurang lebih 1 jam. Ya, kita buka tanya jawab sekarang ini. Ya. Oke, seru sekali.
Jadi ada banyak sekali hal yang kita dapatkan. Kalau misalnya Anda perlu penjelasan ekstra, nah inilah saatnya Anda bertanya. Ya, kalau ada yang belum jelas, Anda boleh silakan di Facebook, di kolom komentar Facebook, kalau Anda mengikuti lewat Facebook, silakan. Nanti akan saya bacakan satu persatu. Kemudian, kalau misalnya Anda mengikuti lewat Zoom, Anda boleh raise hand, angkat tangan. Ya, saya bukan angkat tangan di depan wajah Anda begini, tetapi di aplikasinya di sebelah kanan bawah, kalau Anda bisa klik menunya di situ, kemudian Anda pilih raise hand. Ya, seperti Evan di situ. Oke, boleh kalau gitu saya kasih kesempatan untuk Saudara Evan ya, untuk bertanya. Silakan. Baik, bisa dengan suara saya? Kurang terdengar. Begitu ya. Bisa dengan saya? Ya, Jelas, sudah lebih baik. jelas ya. Baik, saya ingin bertanya kepada Pak Suhento. Nah, tadi Pak Suhento mengatakan bahwa karunia yang berhubungan dengan proses pewahyuan, misalnya karunia untuk berkata-kata dan bahasa lidah, karunia bernubuat, karunia berkata-kata dengan hikmat dan pengetahuan misalnya ya, dan lain sebagainya. Itu sudah tidak ada lagi dan sudah berhenti. Kemudian yang tersisa adalah saat ini karunia untuk melayani, misalnya karunia mengajar, karunia untuk memimpin, misalnya contohnya ya. Begitu ya. Nah, pertanyaan saya simpel, bagaimana kita membedakan antara karunia yang memang daripada Tuhan dengan hikmat begitu. Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua adalah misalnya saja ada orang dia bukan Kristen, tidak baru, namun dia cakap sekali mengajar dengan mengikuti berbagai pelatihan dan lain sebagainya. Nah, kita tidak bisa bilang bahwa itu adalah karunia daripada Tuhan begitu. Nah, apa yang membedakan karunia Tuhan dengan kemampuan seseorang yang dilatih sedemikian rupa sehingga baik sekali begitu dan digunakan untuk hal yang juga baik tentunya begitu. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, memang ya, memang bahwa setelah Alkitab selesai, ya, kalau kita baca ya di dalam Alkitab itu, di dalam 1 Korintus pasal 12, itu ada banyak karunia. Ya, di 1 Korintus pasal 12 itu ada 9 karunia. Ya. Ada di antaranya misalnya gini, karunia iman. Nah, karunia iman ini sempat bikin kacau. Karena ada kelompok yang langsung menafsirkan bahwa ini karunia iman ini berarti orang tidak mungkin bisa beriman kalau tidak diberi karunia iman, gitu. Sehingga mereka lalu menyimpulkan bahwa Tuhan memilih orang masuk surga dan lain sebagainya. Jadi orang tidak bisa beriman kalau Tuhan tidak memberikan dia karunia iman, gitu. Padahal tidak begitu, gitu. Karunia iman yang dimaksudkan di situ itu adalah bukan yang keselamatan, ya. Tapi karunia iman yang untuk ketika orang itu berhadapan dengan penganiayaan misalnya gitu ya, berhadapan dengan penganiayaan sehingga supaya dia tahan kuat gitu menghadapinya itu Tuhan memberikan dia karunia iman gitu. Sedangkan yang keselamatan itu bisa dibaca di Filipi pasal 1 ya. Filipi pasal 1 itu begini ya. Ayat 27, Filipi pasal 1 ayat 27. Oke, coba ya. Coba yuk baca Filipi pasal 1 ayat 27. Bisa nggak? Oke, sebentar ya. Iya. Oke. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Iman yang timbul dari berita Injil. Itu kalau ini sesuai dengan yang di Roma pasal 10.
Barang siapa yang percaya, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka bisa berseru kalau dia tidak percaya? Dan bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak pernah mendengar? Dan bagaimana dia bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Jadi Injil yang timbul dari berita iman yang timbul dari berita Injil. Nah, iman yang timbul dari berita Injil. Nah, ini iman keselamatan. Iman yang timbul dari berita Injil. Begitu. Sedangkan iman yang karunia itu adalah untuk menghadapi penganiayaan. Ketika seseorang karunia iman itu diberikan kepada yang sudah selamatnya. Semua karunia rohani itu diberikan kepada yang sudah selamat. Sedangkan untuk mendapatkan keselamatan itu Injil yang timbul dari iman yang timbul dari berita Injil. Begitu. Nah, jadi karunia iman di situ ini salah satu karunia. Ya, nah, mengenai karunia yang lain-lain agak sulit untuk dikonfirmasi gitu ya. Misalnya ada satu orang pintar sekali main piano, dia pintar sekali main piano, ya toh. Wah, dia bilang dia dapat karunia dari Tuhan untuk main piano. Lalu dia tanya, pernah belajar nggak? Pernah. Latihan 1 hari 2-3 jam. Wah, itu hasil latihan apa dikasih Tuhan? Ini akan jadi sulit gitu. Oke, secara subjektif, saya katakan secara subjektif tidak ada persoalan. Yang bersangkutan atau orang, oke, dia diberi karunia oleh Tuhan, tidak ada masalah secara subjektif. Tetapi untuk membuktikan secara objektif itu karunia dari Tuhan, apa hasil dia belajar, ini memang sesuatu yang sulit, gitu. Ya, ada banyak hal, gitu, yang di dunia ini. Ya, ini ada orang. Dia pintar memimpin. Apakah dia dapat karunia kepemimpinan? Kalau ditanya dia pernah sekolah, oh pernah. Sekolahnya lama. Latihan kepemimpinan juga lama. Dan dia pernah ikut latihan ini. Oh, nah itu hasil latihan apa? Dikasih sama Tuhan. Secara subjektif tidak ada persoalan. Oke, silakan dia yakini itu karunia dari Tuhan. Ya. Dia boleh bersaksi. Tapi secara objektif itu sesuatu yang sulit untuk dibuktikan begitu. Oke, baik. Oke, ya. Masih ada banyak pertanyaan. Ini saya nggak tahu Daniel Lamzeon masih ada di Facebook, masih mengikuti atau tidak. Ini sudah ada banyak pertanyaan dari dia. Dia mulai bertanya saat Pak Suhento masih menjelaskan. Jadi ada perkembangan dalam pertanyaannya ini. Tapi ini mohon ditegaskan lagi. Misalnya, seandainya Tuhan mau, tentu boleh dong. Ya, maksudnya ini Tuhan mau, Tuhannya yang mau begitu. Tuhan maunya bagaimana? Tuhan maunya memberikan lagi, masih melanjutkan gitu. Mau melanjutkan firman-Nya. Wah, berarti begini. Kalau firman Tuhan dilanjutkan, maka iman kekristenan bukan iman yang final. Ya, dengar baik-baik. Ya. Kalau Alkitab ini dilanjutkan, kalau firman Tuhan masih diturunkan, dilanjutkan, maka iman kekristenan bukan iman yang final. Oke, dengar baik-baik. Yudaisme bukan iman yang final. Ya. Yudaisme itu belum hakikat, itu masih simbolistik. Jadi itu bukan iman yang benar, gitu. Karena itu bukan iman yang final. Ya. Nah, kekristenan adalah iman yang final, gitu. Karena selesai sampai kitab Wahyu selesai, gitu. Nah, kalau disambung lagi, kalau Tuhan turunkan Wahyu lagi, itu mau menunjukkan bahwa iman kekristenan bukan yang final. Ya, oh ini fatal, gitu. Fatal. Makanya saya tadi bilang bahwa ya nabinya umat tetangga itu sangat pinter gitu. Sangat pintar kenapa? Dia tutup dia nabi yang paling terakhir katanya. Jadi nggak ada lagi yang boleh datang gitu. Nah sekarang yang orang Kristen yang bodoh gitu. Terus banyak lagi nabi muncul lah kacau lah gitu. Nah baru kemarin saya nonton di National Geographic itu ya Escape from ini poligami itu mengenai keadaan di Utah. Ya ada mereka apa ya toh? Oh dia nggak senang kawin gitu dengan orang yang sudah sangat tua. Tapi apa? Kata nabi, nabinya bilang mesti kawin sama dia. Walah nabi lagi. Nah ini kacau balau ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus,
Ini bukan masalah kalau Tuhan mau. No, Tuhan tidak sebodoh itu. Gitu. Ya, Tuhan tidak sekonyol itu. Gitu. Kalau iman kekristenan sudah final, nah itu berarti tidak akan ditambah lagi. Kalau ditambah lagi sama dengan dia ini mengacaukan, menjadikan kekristenan bukan lagi iman yang final, gitu. Dibuka lagi gitu. Berarti ya iman kekristenan ini masih sesuatu yang mengapung gitu, belum yang selesai ya, belum selesai gitu. Ya, ingat loh, firman Tuhan sampai Maleaki itu belum selesai gitu. Ya, jadi juru selamatnya belum datang, siapa namanya ini belum selesai. Belum bisa beriman dengan benar. Yudaisme itu belum bisa beriman dengan benar, masih bersifat simbolistik. Mereka masih sembeli domba, masih dipoliskan di pintu segala macam, belum selesai. Mereka masih tunggu sang domba yang sesungguhnya tiba, baru selesai. Nah sekarang saya tanya, kita sudah selesai belum ini? Kalau belum selesai, ini gawat sekali gitu, ya. Makanya saya selalu bilang begini ya. Saya nonton ada banyak perdebatan, nonton dikit aja di depan saya udah nggak mau nonton lagi. Kenapa atau enggak? Nggak ada yang bisa ya berdebat lawan itu para pemimpin dari agama yang tetangga. Nggak mungkin mereka bisa. Kenapa? Karena mereka sendiri ada persoalan gitu tentang hal yang sangat fundamental, yaitu tentang Alkitab. Itu nggak bisa gitu. Ya, hanya yang mengerti Alkitab dengan benar dan sebenar-benarnya, pahami dari bahasa aslinya segala macam, baru bisa berdebat dengan mereka gitu. Ya kalau untuk cari popularitas sih oke-oke aja lah. Oke, boleh yang lain tanya lagi. Oke, intinya apa yang sudah kita pegang sekarang ini sudah bentuk final. Ya, kalau Tuhan sudah finalkan, berarti Tuhan nggak akan tambah lagi. Artinya Tuhan merusak bentuk finalnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Charles Gunawan. Ya. Dia bilang, jadi Tuhan Roh Kudus sudah tidak berbicara lagi. Ini sebenarnya sudah dijawab ya. Nah, ini dia ada kutip dari Yohanes pasal 14 ayat 21. Ini saya masih belum mengerti apa maksud mengutip ayat ini. Jadi kalau misalnya Anda masih berada di siaran ini, Anda boleh klarifikasi. Kemudian ada pertanyaan dari masih Charles Gunawan, kali ini dia mengutip yang lain lagi, 1 Korintus pasal 12. Ini seluruh pasalnya 1 sampai 12. Karunia nubuat sudah berakhir atau belum? Karena di 1 Korintus pasal 12 masih ada. Begini, mereka tidak paham ya, ini saudara Charles ini, kitab Korintus itu ditulis, itu belum berakhir. Karena kitab Korintus itu ditulis sekitar tahun 50-an. Sedangkan wahyu terakhir diberikan, itu kitab wahyu itu sekitar hampir tahun 100. Jadi selisih antara kitab Korintus, surat Korintus dengan kitab wahyu, itu 40 tahun lebih. 40-an tahun. Jadi begini, banyak orang bilang gini, Pak Suhinto masa nggak ada nubuatan lagi? Lihat dia baca di dalam surat Korintus nih ada bilang bernubuat ini. Loh. Waktu surat Korintus ditulis, itu memang belum ditutup. Itu tahun 50-an. Begitu. Sedangkan ketika proses pewahyuan sampai kitab wahyu, itu di tahun sekitar hampir tahun 100 gitu. Ya, kira-kira tahun 98. Nah, itu selesai, itu penghabisan, begitu. Jadi jangan baca yang di 1 Korintus bilang ada nubuatan, ada karunia bernubuat, lalu ya sekarang ini no ya. Maksud Paulus saat itu gitu, waktu itu ditulis ada karunia bernubuat tahun 50-an ya, tapi karunia bernubuat semuanya itu selesai ketika wahyu yang terakhir diturunkan, yaitu kitab wahyu, selesai gitu. Dan sesudahnya tidak ada orang lagi yang bilang dia dapat wahyu gitu. Tidak ada lagi. Yang dari Tuhan loh ya. Kalau yang bukan dari Tuhan sih ya mereka bikin aja gitu kan. Makin banyak kitab makin seru gitu. Sekalian lagi Charles masih tanya juga di mana ayatnya yang bilang bahwa pewahyuan akan berakhir. Jadi dia belum pernah baca.
Dia belum pernah Pewahyuan baca. akan berakhir. Dia belum pernah baca ayat yang bilang bahwa pewahyuan akan berakhir. Nah, ini kan dari hasil menafsirkan yang sempurna yang di dalam 1 Korintus pasal yang 13 ayat 10 itu. Ya. Kan di situ dikatakan, nubuatan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, ya, karunia ini ketika yang sempurna itu tiba. Nah, penafsiran yang benar, yang sempurna di situ itu adalah apa? Yang sempurna di situ itu adalah Alkitab. Ya. Begitu. Jadi ketika Alkitab selesai, maka itu akan berhenti semuanya itu. Gitu. Dan lagi pula, di dalam kitab Wahyu, pasal terakhir, 2 ayat sebelumnya yang terakhir, itu sudah dikatakan tidak boleh ditambah lagi. Gitu. Tidak ada yang boleh ditambah lagi. Jadi sudah jelas. Gitu. Ya. Dan juga, ya, itu dari pemahaman kita bahwa sudah tidak ada rasul. Nah, bagaimana Tuhan turunkan wahyu mau lewat siapa? Ya loh. Sekarang saya tanya, kalau tidak ada rasul, Tuhan turunkan wahyunya mau lewat siapa? Lewat Charles gitu. Nah, bagaimana kita tahu Charles itu dapat wahyu dari Tuhan, bukan dari Lucifer? Ya kan? Jadi bagaimana kita tahu? Nggak bisa gitu. Jadi nggak ada lagi. Jadi kalau ada orang bilang dia dapat wahyu, nah bagaimana saya percaya itu? Jangankan Charles gitu loh ya. Sesudah wahyu, sesudah abad pertama, abad kedua, ketiga, muncul banyak kitab yang pakai nama keren-keren. Injil Petrus nggak bisa diterima, gitu loh. Ya, Injil Thomas nggak bisa diterima, Injil Barnabas nggak bisa diterima. Ya. Loh, kenapa? Loh, siapa bisa buktikan bahwa itu Barnabas yang tulis? Siapa bisa buktikan itu Thomas yang tulis? Nggak ada, gitu. Nggak bisa, gitu ya. Nah sekarang, ya toh, siapa? Charles kah, Tommy kah, Eddie kah, bernubuat. Siapa bisa pasti itu dari Tuhan nubuatannya? Siapa bisa pasti? Ngawur sendiri misalnya gitu. Ya, atau itu malah dari iblis itu. Siapa bisa pasti? Tidak ada. Ya. Nah orang Kristen yang berhikmat, saya katakan, jemaat awal itu sangat berhikmat, walaupun mereka nggak punya HP, nggak punya laptop seperti kita hari ini, tapi sangat berhikmat. Gitu. Oke, ya silakan lagi. Ya. Ini Charles masih semangat sekali bertanya, kita layani, nggak apa-apa ya. Ini ada kutip lagi, 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27 itu yang bilang begini, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Nah, menurut Charles, bukankah itu pengurapan mengajar kita, bukankah itu penyingkapan? Ini perlu diperjelas sedikit. Sebenarnya begini, Saudara Charles, kapan seseorang itu diurapi? Kapan seseorang itu diurapi? 2 Korintus. Coba buka 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1 ya. Ayat yang ke-21. 2 Korintus. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanah miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi, kapan seseorang itu diurapi? Pada saat Tuhan memberikan Roh Kudus kepadanya. Ya kan? Jadi pada saat seseorang memberikan pada saat Allah memberikan seseorang Roh Kudus, saat itulah sebenarnya dia diurapi. Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Ini lebih dahsyat daripada pengurapan yang perjanjian lama loh. Pengurapan yang perjanjian lama itu disiram pakai minyak gitu. Sekarang ini Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Ini pengurapan yang lebih dahsyat. Ya. Kapan Roh Kudus masuk ke dalam hati seseorang? Pada saat dia percaya. Coba baca di Efesus pasal 1 ayat 13. Kapan Roh Kudus masuk ke dalam hati seseorang? Di dalam dia kapan kamu dia juga. Dimeteraikan. Di sini kan ya, dimeteraikan. Ya, dimeteraikan. Ya loh. Ini ketika kamu percaya. Ya kan? Ayat 22 kan, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus. Jadi memeteraikan dengan memberikan Roh Kudus. Lalu Efesus pasal 1 ayat 13 bilang apa? Coba. Ada nggak? Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, ketika kamu percaya, ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Gitu. Ketika kamu percaya dimeterai. Jadi ketika seseorang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, jadi Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Nah itulah saatnya diurapi menurut Alkitab.
Saatnya orang itu biar. Jadi gini, setiap orang Kristen lahir baru adalah orang yang sudah diurapi. Nah, maksud Yohanes di dalam surat Yohanes yang pasal 2 ya, di ayat yang ke-20 dan ayat 27 itu ya, adalah begini, orang Kristen lahir baru ya, jangan mau ya diajar oleh para bidat gitu. Ya. Karena apa? Surat Yohanes ini melawan bidat gitu. Ya, jadi di ayat 20 dia bilang ya, ini kamu telah beroleh pengurapan. Orang Kristen lahir baru itu telah beroleh pengurapan gitu. Ya, jadi kamu jangan mau diajar oleh mereka itu. Dan banyak orang begini, yang saya bilang kurang hikmat. Gini, dia baca ayat ini bilang nggak perlu diajar orang. Lah, lalu gimana? Ya, ada lagi satu orang ya yang aduh di satu grup itu dah. Dia nggak perlu diajar orang. Saya bilang, loh, lalu kamu belajar sama siapa? Kamu dengar Yesus dari siapa? Tanya, kamu dengar Yesus dulu dari siapa? Ada sih yang misioneri. Kalau misioneri nggak datang, gimana kita dengar Yesus? Nggak usah. Ya, nanti malaikat terbang-terbang gitu kasih tahu Yesus begitu. No, ya bukan itu. Nah, diperlukan guru ya. Karena Alkitab menulis, Tuhan Yesus bilang, pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku dan ajarlah mereka. Ada guru, ada karunia guru, ada jabatan guru. Nah, tetapi kenapa di bagian di 1 Yohanes ini katakan, jangan mau diajar katanya oleh mereka. Mereka itu siapa? Itu adalah para bidat gitu. Jangan mau diajar. Karena pengurapan kamu, yaitu kamu sudah lahir baru, di dalammu ada Roh Kudus, seharusnya kamu tahu itu bidat gitu. Bidat dengan mengenai tahu. Ya kalau dia keluar dari Alkitab sudah jelas gitu. Kalau yang namanya ketemu malaikat itu pasti bidat gitu. Ya. Kalau namanya ketemu Tuhan Yesus itu pasti bidat gitu. Loh kenapa? Loh, dia bilangnya ketemu Tuhan Yesus, saya tanya bagaimana cara kamu tahu itu Tuhan Yesus yang datang sama kamu? Ya, ada orang kasih tahu saya dia ketemu Tuhan Yesus. Ya, saya tanya bagaimana kamu tahu itu Tuhan Yesus yang datang sama kamu? Dia mulai agak pusing-pusing gitu. Ya, bagaimana cara tahu ya? Seperti yang di kalender, ngawur kamu saya bilang. Yang di kalender itu bukan Tuhan Yesus ya. Itu bintang film itu. Itu Robert Powell itu, ya. Nah, ini jadi ini kacau gitu ya, toh. Jadi begini ya. Orang yang diurapi Kudus di dalam hatinya. Kita gampang sekali. Berbagai hal sebenarnya untuk ini. Begini, mungkin sekalian ini ya, di 1 Yohanes pasal 4, kalau Anda buka di 1 Yohanes pasal 4 ya. Nah, Rasul Yohanes tulis sampai di situ memberikan poin-poin untuk mengecek orang yang datang yang mengajar itu ya. Yang datang yang mengajar itu dari Tuhan yang benar apa bukan? Dengan cara apa katanya? Tanya mereka. Jadi yang datang tuh dicek. Menguji roh. Ada banyak orang bilang, oh kita kan harus bisa menguji roh. Kita kan dapat karunia. Saya bilang pakai apa ujinya? Pakai test pen. Ya, bagus sekali. Nah, cara menguji roh di sini Rasul Yohanes kasih tahu. Cara mengujinya apa? Tanya dia. Apakah kamu percaya Yesus datang dalam daging atau tidak? Mengapa? Karena surat Yohanes 1 ini ditulis untuk melawan Gnostik yang tidak percaya Tuhan Yesus punya badan gitu loh. Makanya di sampai pasal 4 itu Yohanes bilang ya toh, kamu cek dia, tanya dia gitu ya. Nah, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah dan dia punya daging, itu pasti. Itu benar punya gitu. Kalau dibilang enggak, Yesus nggak punya daging kok. Itu nggak benar katanya gitu. Sebenarnya begitu gitu. Ya. Oke. Oke, ini berarti tadi sebenarnya penjelasan Dr. Suhento Liau sudah sekaligus menjawab pertanyaan dari Monang Manomba Sitorus yang bertanya bagaimana dengan orang yang bertobat karena melihat atau didatangi Tuhan Yesus, terutama yang terjadi di tanah Arab itu. Jadi tadi sudah dijelaskan ya. Mau ditambahin lagi atau saya lanjut ke pertanyaan berikut nih, Pak Suhento? Ya, mungkin sudah lah. Ya. Oke. Lalu ada pertanyaan masih ada pertanyaan lagi ya. Ini dari Daniel Lamzeon ini masih banyak ya, tetapi ini rata-rata udah dijawab oleh Pak Suhento. Ini dari Adel, Pak Suhento. Apa beda nabi menerima wahyu dengan menerima pengilhaman? Tadi ya. Pak jelaskan semua nabi terima wahyu, tapi nggak semua diilhamkan. Jadi minta Oke. Ini sedikit. Sebenarnya tadi sudah harusnya sangat jelas.
Wahyu itu artinya kasih tahu. Ya. Tuhan menyingkapkan sesuatu. Gitu. Ilham itu artinya menggerakkan, menulis. Nah, cuman sekarang pemakaian istilah ini jadi kacau-kacau. Memang iblis mau mengacaukan istilah sih. Jadi kalau wahyu, revelation, apokalipsis itu artinya Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan. Apa yang tertutup Tuhan singkapkan. Sedangkan inspiration, pengilhaman, itu artinya menulis. Jadi semua nabi dapat wahyu. Ya, semua nabi pasti dapat wahyu. Kalau dia nggak dapat wahyu, dia bukan nabi. Gitu. Ya. Jadi semua nabi dapat wahyu. Tapi tidak semua nabi dapat ilham untuk menulis. Elia nggak dapat ilham untuk menulis. Elisa tidak menulis. Dan ada banyak nabi yang tidak menulis. Gitu. Nah, itu berarti tidak dapat ilham untuk menulis. Begitu. Oke, sudah tahu bedanya sekarang? Oke. Ya, jadi istilahnya itu jangan sampai dibingungkan, ya, dicampur-campur. Nah, ini ada pertanyaan dari Faulu Zatulo Harefa. Ini sedikit out of topic. Ya. Jadi habis pertanyaan ini saya akan kembali lagi ke Daniel Lamzion, tapi karena ditanyakan oleh Faulu, bagaimana dengan orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus, serta mengerti kebenaran, lalu tidak mau berjemaat di jemaat yang Alkitabiah? Apakah konsekuensinya, dan apakah dia mati tetap masuk surga atau tidak? Sebenarnya kalau orang bertobat sungguh-sungguh dan percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, dia mati pasti masuk surga. Tetapi begini, perjalanan waktu hidup ini, ya kalau besok dia mati, oke, gitu. Tapi ternyata besok nggak mati, ya tahun depan juga belum mati. Nah, perjalanan waktu ini kita memerlukan kawanan seiman kita yang bisa saling menguatkan, gitu. Ya. Nah, kita perlu itu, gitu. Makanya kita perlu berjemaat. Dan orang yang sudah diselamatkan itu pasti mempunyai keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana? Gitu. Makanya harus berjemaat. Karena di dalam jemaat inilah ada banyak hal bisa dilakukan untuk Tuhan. Nah, jemaat ini akan pergi memberitakan Injil, akan mengutus penginjil dan sebagainya. Dan ya, kamu bisa menjadi yang diutus kah? Atau kamu membantu yang mengutus kah? Itu bisa gitu. Ya, jadi kalau tidak berjemaat, bisa jadi malah imannya makin dikikis gitu. Akhirnya apa? Sampai dekat-dekat mau mati gitu, ya toh, disodok pakai cincin kawin, berubah gitu. Nah, ini bisa kacau gitu. Ya. Oke. Ya. Kembali ke pertanyaannya Charles Gunawan. Ini sebenarnya Charles Gunawan banyak sekali pertanyaannya, tetapi saya pindah-pindah ke pertanyaan orang lain supaya orang lain juga ada kesempatan dijawab, ya. Jadi mohon bersabar kalau misalnya tidak segera saya bacakan pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang terbaru. Sebenarnya paragraf pertama Anda ini tadi sudah dijawab oleh Dr. Sohento Liao. Anda bertanya di mana ayatnya. Dr. Sohento Liao sudah sebutkan di 1 Korintus pasal 13 ayat 10. Ya, ini mau Begini, nanti kan bisa dengar ulang, gitu. Bisa dengar ulang gitu. Yang tidak ikutin dari awal. Ya. Dia bilang karunia Nabi masih ada walaupun jabatannya sudah berhenti. Gimana tuh Pak Sohento? Jabatan Nabi untuk sudah apa? tidak ada. Karunia Nabi masih bagaimana? Jabatannya tidak ada. Karunianya masih ada. Karunianya untuk apa? Ya, karunianya untuk apa? Ya kan? Ini sekarang dapat karunia Nabi untuk apa? Kalau tidak ada jabatan lagi, kok bisa ada karunianya untuk apa? Gitu. Supaya bisa, dia punya karunia Nabi. Karunia Nabi kan bernubuat, ya toh. Itu tugas utamanya Nabi itu bernubuat, gitu. Ya enggak? Bukan pergi jala ikan dan lain sebagainya, gitu. Ini tugas utamanya Nabi itu bernubuat, gitu. Lalu kalau jabatannya tidak ada, karunianya masih ada, dia untuk apa, gitu ya? Untuk sok-sokan. Jadi menurut Pak Sohento, kalau seseorang dikasih karunia Nabi oleh Tuhan itu disebut apa? Disebut Nabi maksudnya. Jadi dikasih jabatan Nabi apa enggak? Oke ya. Iya. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi. Dia bilang
kapan nubuat akan berlalu? Saat jemaat diangkat Tuhan atau rapture. Ini gimana, Pak? Bagaimana? Ulangi, agak terputus tadi bunyinya. Dia bilang kapan nubuat akan berlalu, yaitu saat jemaat Tuhan diangkat oleh Tuhan, Waduh, yaitu hilang rapture. suaranya nih. Ya, yang sempurna itu rapture. Saat jemaat. Nggak dengar. Coba. Oke. Bagaimana? Kapan nubuatan akan Waduh, ya, akan nggak berlalu. dengar yang ujungnya. Yaitu saat rapture. Coba. Oh, maksudnya nubuat baru selesai. Ya. Ya. Ada nggak di situ? Coba. Itu bagaimana? Tadi agak ini sambungannya kelihatannya agak gangguan gitu. Ya, itu wifi-nya. Waduh. Yaitu saat rapture. Oke. Jadi kapan nubuat akan berlalu? Kapan nubuat akan berlalu? Saat jemaat Tuhan diangkat rapture. Baru nubuatannya berlalu. Jadi sekarang nubuatannya masih jalan terus. Nah, kalau nubuatannya jalan terus sekarang, ya, ini nubuatan itu firman Tuhan apa bukan? Ya nggak? Kalau bukan firman Tuhan, ngoceh sendiri nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau nubuatan itu adalah firman Tuhan, ini ada masalah, ya kan? Sekarang kalau ada bernubuat, nubuatan itu firman Tuhan apa bukan? Ya kalau bilang bukan, suka-suka dia aja, oke. Tapi kalau bilang nubuatan itu apa? Firman Tuhan bukan? Ya, firman Tuhan. Itu ada persoalan. Berarti ada firman Tuhan di luar Alkitab. Dan firman Tuhan itu gimana? Nah, berarti Tuhan belum tutup firman-Nya, dia masih tambah terus. Ini masalah besar, gitu. Berarti Alkitab kita ini bukan firman Tuhan yang sudah final. Ya, kalau Alkitab kita bukan sebuah firman Tuhan yang final, iman kekristenan bukan iman yang final. Gitu. Kalau iman kekristenan bukan iman yang final, ya Anda nggak masuk surga. Percaya Yesus nggak masuk surga. Ya, karena apa? Belum final. Nanti finalnya bilang mesti ikut nabi yang itu, gitu, yang datang belakangan. Jadi ngawur lagi, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya begini Pak Suhento, kalau misalnya tunggu rapture baru final, apa gunanya lagi dong? Betul. Untuk apa lagi? Final untuk apa? Ya enggak? Untuk jadi patokan kapan lagi, gitu. Ya kan? Justru sekarang sudah final, sudah selesai. Jadi patokan sampai rapture, gitu. Setelah rapture kita nggak perlu Alkitab lagi. Ya. Nggak perlu Alkitab lagi. Rapture nggak perlu Alkitab lagi. Ini Charles, ini dalam ketikannya ini kan cukup panjang nih. Dia masih nggak mengerti bahwa di 1 Korintus 14 disuruh mengejar karunia. Tadi sudah dijawab, ya kan, bahwa pasal 12, pasal 14 itu masih dalam masa wahyu masih diturunkan. Begitu. Oke, ya, ini ada tahun 50-an. Ya. Betul. Sedangkan kapan wahyu terakhir Pak Suhento? Kira-kira? Sekitar tahun 98 kitab Wahyu. Ya. Oke. Ini sekarang ada pertanyaan lagi dari Chandri Sonoto di Zoom. Jadi saya unmute. Silakan. Ya, baik, terima kasih, Pak. Saya cuma memperjelas lagi itu status daripada Charles Gunawan ini, karena saya melihat di status dia bilang seperti ini, Pak. Jadi mohon Bapak menjawab dengan tuntas sehingga dia juga tidak mengasumsikan sembarangan gitu. Karena dia bilang gini, ada pendeta mengatakan karunia sudah berakhir. Saya bertanya mana ayatnya? Apakah nubuat sudah berlalu menjadi, apakah nubuat akan berlalu menjadi sekarang telah berlalu? Dia memberikan tanda tanya. Dalil yang menggantikan kata akan menjadi sekarang telah berlalu yang mana? Ya, terus terima kasih. Ya, Pak Chandri Sonoto ini rupanya udah nggak sabaran dan gregetan. Jadi pertanyaannya Charles Gunawan ini dia ambil, sebenarnya itu saya tadi, menurut saya sudah dijawab oleh Pak Suhento. Ya, jadi dia masih punya kesempatan sesudah ini untuk memutar ulang, lalu kemudian mendengarkan kembali pelan-pelan.
Ya, Charles Oh, iya, Gunawan ya. Ya, Oke, betul. kalau dari Chandri Sonoto sendiri ada pertanyaan nggak? Enggak, saya Charles. cuma melihat kutipan dia, makanya saya cuma Ya, oke, gregetan. memperjelas saja, Pak. Ya, Oke, makasih banyak, Kak. Oke, Ya. baik. Ya. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi dari Ya. GBIA Agape Kupang. Ini sebenarnya nanti pertanyaannya apa tanggapannya atas perbedaan kanon dengan wahyu? Ini juga tadi sudah di awal-awal dijelaskan, bisa diputar ulang. Dari Noverina Solihin, Pak Suhento, setelah yang sempurna tiba, kan masih tinggal 3 hal itu. Ya, iman, pengharapan, dan kasih di ayat yang ke-13. Bagaimana ada pendeta yang mengatakan bahwa yang sempurna itu adalah kedatangan? Berarti pendeta ini tidak perangkat, atau bagaimana, Pak? Kenapa? Karena dia masih punya iman dan pengharapan. Bisa dijelaskan? Iya, ya makanya jadi begini, tafsiran yang benar dengan tafsiran yang sembarangan itu bisa dilihat dari ini. Tafsiran yang sembarangan itu pasti ada bentroknya. Sedangkan tafsiran yang benar itu pasti mulus, semuanya mulus, gitu, ya toh. Nah, kenapa yang sempurna itu tidak mungkin Tuhan Yesus? Karena ketika yang sempurna tiba, masih ada iman, pengharapan, dan kasih. Sebab kalau yang sempurna itu Tuhan Yesus, maka ketika Tuhan Yesus datang, nggak perlu iman lagi, dan tidak perlu pengharapan lagi, gitu. Ya toh? Nah, karena Tuhan Yesus sudah datang, nggak harap apa lagi, gitu. Nah, berarti yang sempurna di situ mustahil dia Tuhan Yesus, gitu. Nah, oh yang sempurna itu maksudnya kita sudah masuk surga. Nah, lebih-lebih lagi. Nah, kalau kita sudah masuk surga, bagaimana bisa ada iman dan pengharapan lagi? Kalau kasih selamanya ada. Ya, baik sekarang dan sampai selama-lamanya. Tetapi iman dan pengharapan. Nah, iman dan pengharapan itu hanya di dunia ini. Justru pengharapan kita menantikan kedatangan Yesus. Setelah yang sempurna tiba, makanya kita bilang, kalau dia yang sempurna itu adalah Alkitab, firman tertulis itu yang paling cocok, gitu. Yang paling cocok. Mengapa? Ya ketika Alkitab selesai, maka tinggal iman, pengharapan, dan kasih, gitu. Ya, ketika Alkitab selesai, tinggal iman, pengharapan, dan kasih, gitu. Nah, sekarang ini kita mempelajari Alkitab sambil beriman dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus, gitu. Kasih seterusnya. Kasih kita malah makin sempurna, begitu. Oke, masih banyak pertanyaan, tapi kita pindah ke Zoom dulu. Bapak Tony Sula mau bertanya, silahkan. Oke, selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, saya baca di Lukas 24 ayat 44. Ya. Lukas. Ini Lukas 24 ayat 44. Bahwa semua yang tertulis ya tentang Yesus dalam kitab Musa, ya kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur harus tergenapi. Nah, penjelasan di minggu lalu bahwa kitab Perjanjian Lama ini fix 400 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus, sebelum inkarnasi. Nah, apakah kondisi ini juga bisa diterapkan untuk kitab Perjanjian Baru? Nah, artinya gini, bahwa ternyata ada jeda waktu sekitar 400 tahun, Tuhan tidak berbicara, memang kelihatan apa disengaja untuk memberikan satu kepastian bahwa petunjuk tentang Tuhan Yesus ya hanya dari itu untuk kedatangan, gitu, Pak. Mungkin Pak bisa jelaskan tentang ya. Oke. Nah, ketika pewahyuan dan pengilhaman, ya sebenarnya tepatnya itu pengilhaman, penulisan sampai kitab Maleaki, Tuhan stop, ya. Tuhan tidak turunkan apa-apa lagi. Berapa lama? 400 tahun. 400 tahun, 4 abad itu. Itu lama sekali, ya. Dan orang Yahudi menunggu. Ya. Menunggu apa? Itu yang disampaikan di kitab terakhir itu, kitab Maleaki. Yaitu apa? Bahwa Allah Yehova akan datang dan didahului oleh Elia. Maka itulah mereka sangat menunggu-nunggu kalau Elia muncul, gitu. Nah, sebenarnya Elia muncul kan, yaitu Yohanes Pembaptis, dia Elia, dan mereka tidak terima dia.
Nah, di perjanjian baru ini begini. Ya, di perjanjian baru sekarang, di perjanjian lama sampai kitab Wahyu kan berhenti. Oke. Ya. Nah, sekarang akhirnya Tuhan Yesus datang, Yohanes Pembaptis datang, ya toh. Jadi dari Maleaki sampai muncul Yohanes Pembaptis, Elia ini. Baru Tuhan aktif lagi menuntun manusia, menggenapkan apa yang tertulis di kitab perjanjian lama, gitu. Dan kemudian ya Elia yang adalah Yohanes Pembaptis ini, dan kemudian Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus turunkan wahyu dan penulisan, pengilhaman dituliskan sampai kitab Wahyu berhenti sekarang. Ya, jadi berhenti, persis waktu sampai di Maleaki berhenti gitu. Nah makanya ada orang yang tak berhikmat, dia bilang kenapa Tuhan jadi diam katanya. Memang Tuhan nggak ada apa-apa lagi, dia Tuhan bisu. No, di malaikat itu ada di surga itu ada banyak malaikat, gitu. Kenapa mesti ngomong terus sama kita? Dari kitab Maleaki, dari Maleaki sampai Yohanes Pembaptis itu Tuhan diam. Ya, di dalam teologi disebut the silent centuries. Abad-abad silent, ya, Tuhan diam. Nah, oleh sebab itu ketika pewahyuan sampai kitab Wahyu, ya, ini Tuhan diam sampai pengangkatan, ya. Sampai pengangkatan. Nah, ini masa Tuhan diam, masa kita sekarang ini apa? Menekunin apa yang sudah tertulis. Jadi begini, ketika pewahyuan sampai ketika pewahyuan perjanjian lama sampai kitab Maleaki, Tuhan diam. Dan bangsa Yahudi harus mempelajari apa yang sudah ditulis. Pelajari dengan serius. Dan kemudian Yohanes datang, Elia, dan seterusnya Tuhan kasih wahyunya terus sampai kitab Wahyu. Tutup, selesai. Nah sekarang Tuhan maunya kita mempelajari ini apa yang sudah tertulis ini. Sampai kapan? Tuhan suruh tunggu. Rapture. Ya, tunggu kedatangannya. Sesudah rapture, kita sudah terangkat. Kita nggak perlu lagi kitab apa-apapun juga. Ya, tidak ada keperluan lagi. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Facebook. Ya. 1000 alasan bertanya. Nggak tahu kenapa ada 1000 alasannya. Bagaimana pendapat Pak Gembala Suhento Liao tentang perjamuan kudus yang dilaksanakan pada orang yang sakit parah? Karena ada gereja yang melaksanakan demikian. Terima kasih. Iya, itu karena salah menafsirkan. Ya. Nomor satu namanya yang benar bukan perjamuan kudus. Nomor satu. Itu perjamuan kudus itu adalah versinya Katolik, ya. Karena kesalahan konsep bahwa itu sesuatu yang menguduskan, gitu. Ya, tidak, ya. Minum itu nggak tambah kudus, gitu. Jadi sesuai dengan Alkitab, namanya yang benar perjamuan Tuhan. Ya, coba cek, ya. Di 1 Korintus, ya, pasal 10 ayat 21, ya. Di 1 Korintus pasal 11 ayat 20. Namanya yang benar itu apa? Perjamuan Tuhan. The Lord's Supper. Nah, perjamuan ini katanya apa? Untuk mengingat akan Tuhan. Ketika Tuhan ambil roti, sambil memecah-mecahkannya, dia berkata, perbuatlah ini, ya, untuk mengingat akan aku. Ambillah dan makanlah. Kemudian dia mengambil cawan, setelah mengucap syukur, dia bilang, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya untuk apa? Bukan supaya jadi sembuh, sakit. Nggak ada ngomong begitu. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Nah, ini penting. Menjadi peringatan akan aku. Jadi perjamuan Tuhan itu namanya yang benar adalah untuk memperingati Tuhan, gitu, untuk mengingat Tuhan. Oke, nggak jadi jimat. Ya, itu kesalahan. Oke. Ini ada pertanyaan masih dari Adele. Dia merasa, maaf, saya merasa Pak Suhento nggak konsisten. Jadi, dia bilang tidak semua wahyu harus dituliskan. Jadi, ada orang yang masih mendengar suara Tuhan, tapi maunya dia Alkitab tetap lengkap. Siapa yang tidak konsisten? Malah dia yang tidak konsisten. Ya, jadi gini, Alkitab firman Tuhan yang lengkap. Mau lengkap nih, boleh ditambah nggak? Nggak boleh. Tapi ada suara Tuhan.
Ini kacau banget. Nomor satu aja saya tanya, dari mana kamu tahu suara itu suara Tuhan? Dari mana kamu tahu? Itu kan asumsi dirinya sendiri, gitu loh. Ya dengar suara Tuhan, gitu ya. Siapa yang tanya tuh siapa namanya? Adele. 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 Ah, suara siapa itu? Siapa? Bagaimana kau pasti itu suara Tuhan, bukan suara iblis? Ya kan? Ini satu, ya loh. Dan lagi gini, mengapa Tuhan harus bicara sama Adele? Gitu. Ya enggak? Nanti semua orang nggak mau baca Alkitab, kita tunggu aja entar Tuhan ngomong sama saya gitu. Nggak ada macam begitu. Ini konyol sebenarnya. Apa yang ada di dalam Alkitab sudah selesai, sudah sempurna. Ya. Nggak ada Tuhan ngomong sama saya, Suhento, gitu. Wah, ya enggak? Wah, saya bisa kaget sekali ini. Itu ada iblis mungkin gitu. Ya enggak? Ini ngawur gitu ya. Nggak bisa gitu. Dan bagaimana kita tahu suara itu dari Tuhan? Belum lagi kita bicara isinya dan lain sebagainya. Untuk apa dia sampaikan sesuatu sementara kalau semuanya sudah ditulis di dalam Alkitab gitu loh. Untuk apa dia sampaikan apa lagi gitu? Apa yang dia mau sampaikan gitu. Nah, itu yang bikin kacau sehingga Ellen White jadi kacau gitu loh. Ya. Itu sebenarnya. Jadi intinya kalau ada suara-suara yang melengkapi, berarti Alkitab belum lengkap, begitu ya? Iya, betul lah. Alkitab belum lengkap. Dan itu yang paling penting itu adalah apa? Bagaimana tahu itu dari Tuhan, bukan dari iblis, gitu. Ya. Oke, jadi itu pertanyaan yang patut direnungkan. Oke, ada pertanyaan dari Tobito Obi. Iya. Shalom, Pak. Oh, ini Shalom ini dari Iya. Ibran, dari mana nih? Dari... Apakah benar kanon Alkitab dibuat oleh orang-orang gereja Katolik? Begitu juga dengan TR, ya. Kemudian, apakah saat pembuatan kanon itu orang gereja Katolik masih belum menyimpang? Ini dikasih sedikit sejarahnya mungkin, Pak. Ya, begini. Katolik itu muncul sesudah Konstantin. Ya. Berapa kaisar semuanya itu menganiaya kekristenan. Nah, pada waktu penganiayaan itu kekristenan tiarap ini semuanya, ya, sembunyi. Sampai Konstantin jadi kaisar itu tahun 303. Tapi waktu Konstantin jadi kaisar, kekristenan masih belum ini. Cuman longgar, ya, tidak dianiaya lagi. 10 tahun kemudian, itu tahun 313, ketika Kaisar Konstantin ada di kota Milano, ya, dia mengeluarkan yang disebut dengan Edict of Milan tahun 313. Mengumumkan bahwa ya semua harta yang pernah dirampas dari orang Kristen, baik tanah, rumah, dan lain sebagainya, harus dikembalikan. Nah, waktu itulah orang Kristen keluar. Dan kemudian disitulah, saat itulah sebenarnya, ya kekristenan akhirnya menjadi kacau gitu ya, karena keluar. Dan sebenarnya belum begitu kacau sekali, waktu itu kan barusan keluar gitu loh. Dan oleh sebab itu, konsili Nisea yang terjadi 325 masih agak sedikit oke gitu. Karena 313 ke 325 kan ya selisih 12-an tahun gitu ya. Nah, sejak saat itu kemudian ya loh, ini maka kekuasaan kekaisaran menghimpun semua iman harus bersatu di dalam gereja yang disebut awalnya itu gereja Roma Raya. Gereja Roma yang umum, yang bersifat universal. Katolik itu artinya universal gitu loh. Ya, jadi yang am itu artinya yang universal, yang menyatu gitu. Nah, sebenarnya itu. Jadi Katolik muncul itu pada abad keempat gitu. Ya. Nah, sebelumnya itu orang Kristen sudah 3 abad gitu. 3 abad itu orang Kristen itu ini manuskrip yang mereka pegang itu sudah ada di tangan. 300 tahun itu sudah ada di tangan ya. Sudah mereka pegang sebenarnya. Nah, kanonnya itu sudah lengkap gitu. Ya, cuman tidak lengkap di semuanya karena waktu itu kan belum ada percetakan gitu. Artinya gini ya, kitab-kitab yang disimpan di jemaat Korintus ya, di jemaat Efesus itu semuanya sudah ada kitab-kitab ini, yaitu yang mereka kumpulkan, mereka salin dari tulisan rasul begitu. Ya, jadi enggak ada campur tangan gereja Katolik.
Nah, kemudian Tectus Receptus ya kita bilang. Tectus Receptus itu gimana? Nah, Tectus Receptus ya itu memang diedit, dengar baik-baik. Diedit oleh siapa? Desiderius Erasmus. Dan bukan dia yang menulis kitab Perjanjian Baru. Dia hanya mengedit, dia memakai apa? Manuskrip-manuskrip yang ada itu. Dan 5 manuskrip utama tradisional itu yang dia pakai. Ya, ada di tempat dia gitu. Yang salinan gitu. Itu yang utama. Dan menghasilkan yang Tectus Receptus. Rupanya Tuhan memakai ini ya Erasmus ya untuk mengedit Alkitab karena waktu itu percetakan baru ditemukan. 1440 percetakan alat cetak ditemukan oleh Johannes ini Gutenberg. Ya. Oke. Ya. Oke. Ini saya lihat di chat Facebook ini ada troll yang spam. Tolong jangan di-reply, jangan disebut sama sekali. Saya aja nggak mau sebut namanya. Ya, pokoknya diabaikan saja. Kalau dia diabaikan, nanti lama-lama dia capek sendiri. Pokoknya dicuekin aja. Oke. Sekarang ada pertanyaan. Ada juga orang yang mau jadi iblis ya. Hebat sekali. Ya, selanjutnya nggak usah kita singgung-singgung. Kita cuekin saja. Kita anggap anjing menggonggong. Kafilah berlalu. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Kenzo. Ya. Selamat malam Pak Suhento. Dari mana nama Yahweh ini muncul? Apakah Yahweh sama dengan Jehovah? Apakah bangsa Israel menyebut Yahweh? Apakah nama Yahweh ini muncul dari Goa Hira? Ya, oke. Tanya. Gini ya. Kita ini kan harus akademik ya. Di manuskrip ya, ini Masoretic text ya. Jadi Masoretic text itu adalah teks bahasa Ibrani tertua yang ada huruf hidupnya. Bunyinya yang benar di situ adalah Jehovah, ya. Bukan Yahweh. Ya. Dengar baik-baik ya. Di Masoretic text ya. Itu teks tertua yang ada huruf hidupnya, bunyinya di situ adalah Jehovah gitu. Nah, dari mana datangnya Yahweh? Yahweh itu diciptakan oleh teolog liberal Jerman. Namanya George Ewald namanya. Silakan cari di ensiklopedia ya. Namanya Ewald. Ewald ini teolog Jerman yang hidup 1800 sekian. Dia bilang begini, dia menuduh ya Jehovah yang di Masoretic text itu, dia bilang, wah ini para Masoret itu orang Yahudi yang mengedit itu, dia bilang mereka memakai huruf hidup yang di kata Adonai di hari itu, dia ambil huruf hidupnya pasang ke YHWH itu. Katanya si Ewald bilang. Ya, dan dia bilang menurut teorinya dia, orang Yahudi sudah lupa bagaimana menyebutnya. Dan dia mengusulkan ya sebutannya yang benar adalah Yahweh. Lucu sekali gitu ya. Jadi Kristen liberal semuanya ikut dia. Orang fundamentalis ketawa-ketawa. Kenapa? Lah kan lucunya minta ampun. Nah, kalau orang Yahudi lupa bagaimana bunyinya, bagaimana orang Jerman bisa ingat? Ini mana logikanya? Gitu. Ya kan? Ini kan lucunya minta ampun gitu loh. Coba bayangkan, dia bilang orang Yahudi sudah lupa bagaimana itu bunyinya. Lalu dia pula yang mengusulkan bahwa bunyinya itu Yahweh gitu. Nah, kalau orang Yahudi sudah lupa, bagaimana orang Jerman bisa ingat? Nah, kan lucunya bukan main gitu. Oleh sebab itu kita nggak beli dah yang macam begini. Ini kacau punya. Ini memang akhirnya gini, karena kelompok Kristen liberal lebih hebat di Eropa. Makanya gini loh, Eropa nggak punya sekolah teologi yang ini kredibel gitu loh ya. Eropa itu kacau. Kenapa? Itu biangnya liberal tuh ada di sana gitu loh. Ya, biangnya di situ. Ya, mbahnya liberal tuh dari situ. Jadi, nah mereka inilah ya, toh. Makanya muncul Yahweh.
Nah, di Indonesia ini ada kelompok Yahweh ini nggak ngerti apa-apa. Mereka tidak menelusuri gitu loh. Langsung sudah cetak Alkitab pakai Yahweh, Yahweh segala macam. Saya bilang, lah ada ditelusuri dulu gitu. Ya, makanya datang ke Grafe di sini gitu, di Sunter. Ya, oke, silakan. Oke, ini ada beberapa yang mau join ke Zoom tapi nggak bisa. Meeting ID-nya adalah 548 659 7234. Ini settingnya sudah sengaja saya bikin bahwa harus login dengan akun Zoom asli. Jadi Anda tidak bisa masuk tanpa memiliki akun Zoom. Ini untuk mencegah orang-orang yang tidak bertanggung jawab lalu kemudian bikin akun sembarangan mau masuk ya. Jadi Anda silakan kalau mau bertanya langsung, masukkan meeting ID. Untuk sementara belum ada password. Ya. Nanti kalau misalnya ada banyak pengacau yang masuk, yang bikin kacau di Zoom kita, nanti baru saya pasangin password. Tetapi kalau misalnya nggak ada ya, biarin aja. Ya, tinggal 10 menit loh. Oke, masih ada pertanyaan nih? Masih ada pertanyaan. Waduh, ini sampai jam 9 pertanyaannya nggak habis-habis. Kemudian dari Logos. Ya. Dari Logos Senior. Selamat malam Pak Suhento, saya bertanya dulu, di mana dasar ayat firman yang mengatakan nubuat berhenti selama 400 tahun? Ini mungkin yang PL maksudnya. Iya. Iya. Nah, dari kitab Maliaki sampai Yohanes datang, tidak ada wahyu turun. Ya, bukan saya mau berhentikan. Gitu. Di mana ada wahyu apa lagi? Mungkinan yang tanya ini adalah yang mau memasukkan apokripa mungkin. Yaitu, nah sebenarnya gini, inilah dasarnya kenapa kita tidak terima kitab-kitab apokrip seperti Yudit, ya Tobit, segala macam, Makabe, ya toh. Karena Tuhan Yesus tidak terima itu. Jadi gini, tradisi Yahudi tidak terima itu, dan penulis-penulis kitab Perjanjian Baru tidak mengutip itu, gitu. Dan yang disebut Pak Tony tadi itu Lukas 24 ayat 44, Tuhan Yesus hanya menyebut tiga kelompok kitab. Taurat Musa, ya kitab Nabi-Nabi, dan kitab Ketubim gitu. Nah, itu yang 39 kitab itu. Jadi gini, wahyu terakhir Perjanjian Lama yang turun dan dicatat itu kitab Maliaki, ya Nabi Maliaki. Sesudah itu Tuhan tidak kirim nabi gitu loh. Sampai kemudian muncul Yohanes gitu ya. Nah, ini jelas. Jadi 400 tahun itu jangka waktunya. Ya, tidak ada turun wahyu dari Tuhan gitu ya. Begitu. Oke. Ini karena waktu sudah agak mepet. Ini tinggal beberapa lagi pertanyaan, tetapi ada satu akun Facebook Yeski Larimanik ya. Jadi dia ada komentar, lalu kemudian tidak ditanggapi atau bagaimana, lalu dia komentar lagi. Ya, jadi komentar pertamanya seperti ini. Dia bilang, kalau mau belajar mendengar suara Tuhan, jangan belajar dari orang yang tidak pernah mengalami, seperti Bapak ini. Mungkin maksudnya Pak Suhento kan nggak pernah mendengar suara Tuhan. Tapi Pak Suhento tadi sudah jawab. Ya, Pak Suhento bilang, kalau Anda mendengar suara Tuhan, tahu dari mana itu dari Tuhan. Ya, ini pertanyaan yang Anda sendiri harus mau belajarnya sama Samuel. Dia udah lama mati gitu. Yang pernah dengar suara Tuhan, yang ya Eli bilang apa? Nanti kalau dia ngomong lagi kamu jawab aja gitu. Ya. Jadi ini acara bukan acara cuci otak seperti yang diklaim oleh Yeski Larimanik. Ya, kita menerima komentar di sini dan kita menjawabnya dengan ayat-ayat firman Tuhan, ya, tetapi juga harus pakai logika. Jadi, saya sarankan Anda nanti selesai acara ini kembali putar ulang dari awal, kemudian dengarkan pelan-pelan. Ya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Lesman Sianturi. Kedatangan Tuhan kedua kali. Ini banyak sekali pertanyaannya. 1, di awan-awankah? Atau ke bumikah? Kemudian tujuan, satu-satu. Ya, bagaimana? Atau mau langsung saya bacakan semua pertanyaannya dulu nih, Pak Suhento? Ya udah, saya coba. Oke, kedatangan Tuhan kedua kali di awan atau di bumi? Oke, ya.
Sebenarnya kan kita pernah ada satu sesi ini, ya mungkin di Facebook Live di sana itu ya, bahwa gini, kedatangan Tuhan ya dikatakan di dalam kitab PB, kedatangan Tuhan seperti pencuri. Kemudian ada kedatangan Tuhan, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Semua mata akan memandangnya. Nah, nggak masuk logika, dua hal ini nggak klop bahwa akan seperti pencuri dan semua mata akan memandang. Nah, oleh sebab itulah maka kita ya simpulkan bahwa ini dua tahap gitu. Tahap pertama itu kedatangan seperti pencuri, nah itu yang rapture. Jadi Tuhan itu hanya sampai di angkasa, jadi orang percaya yang lahir baru yang naik, tiba-tiba hilang gitu. Nah kalau cari saya nggak ketemu lagi gitu, mungkin sudah terangkat ya. Tapi Anda pasti tertinggal kalau begitu. Gitu. Nah, saudara, jadi yang pertama, tahap pertama yang seperti pencuri. Nah, 7 tahun di bumi ini akan terjadi tribulation, dan kemudian baru datang yang kakinya berjejak di Bukit Zaitun, dan akan terjadi gempa dahsyat di mana Bukit Zaitun terbelah dua. Begitu. Oke, ya. Oke, jadi ini dari banyak pertanyaan ini, sebagian sudah dijawab oleh Pak Suhento dari jawaban tadi ya. Saya sarankan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, Anda baca buku yang ditulis oleh Dr. Stephen Einstein Liao, judulnya adalah Kerajaan yang Dijanjikan. Ini tersedia lewat toko buku Grafe, Anda boleh pesan. Misalnya Anda tinggalkan pesan di kolom komentar Facebook juga ada tata usaha Grafe yang bisa menghubungi Anda. Oke, kemudian ada pertanyaan, ini sebenarnya waktu sudah habis, tapi satu pertanyaan terakhir lagi deh ya. Ini dari Zoom, ini ada yang mau tanya juga deh. Oke deh, satu pertanyaan terakhir dari Zoom, dari Evan. Ya. Suhento. Baik, saya ingin melanjutkan pertanyaan saya, tapi ini topiknya beda ya. Saya ingin bertanya tentang beberapa fenomena karismatik yang muncul ya di abad ke-20, misalnya latter rain movement atau hujan akhir, karena mereka mengacu pada ayat di Yoel 2 ayat 23, di situ dikatakan ada latter rain and former rain atau hujan akhir dan hujan awal. Nah, memang banyak sekali yang pergerakan karismatik lainnya, misalnya third wave, fourth wave, gelombang kedua, ketiga, keempat, dan lain sebagainya gitu. Nah, saya secara spesifik ingin bertanya tentang ayat Yoel 2 ayat 23 ini, Yoel pasal 2 ayat 23 ini, pendapat Bapak bagaimana? Dan yang kedua adalah tentang fenomena lain, yaitu second blessing begitu. Jadi mereka percaya bahwa keselamatan saja atau first blessing itu tidak cukup begitu. Jadi mereka harus mengejar lagi untuk menjadi seorang Kristen yang sempurna dan dewasa mungkin ya. Mereka harus mengejar lagi yang namanya second blessing atau berkat kedua selain keselamatan. Oke. Begini aja. Evan. Ya, silakan. Itu minggu depan kita bikin topik begitu ya. gitu. Ya. Oke. Ya, baik. Kita itu minggu depan aja gitu ya. Gitu ini karena ya. banyak itu yang ini tadi itu poinnya banyak sekali, bagaimana jawab tuh Yoel pasal 2 itu kan begitu banyak itu. Ya oke, kita minggu depan bicara Yoel itu orang muda bernubuat dapat mimpi lah segala macam. Jadi masih lanjutan dari ini, tetapi bergeser ke yang Yoel ya toh. Mengapa? Apakah Yoel itu sudah digenapi atau belum dan lain sebagainya gitu. Bukan Pak Suhento, ini bukan tentang yang orang muda bernubuat dan orang tua mendapatkan mimpi, bukan. Ini yang di ayat Yoel pasal 2 ayat 23. Boleh saya bacakan? Ya betul, katanya hujan akhir itu kan. Iya betul, yang itu yang saya maksudkan. Ya itu, karena mereka ada sekarang ini kan katanya mau Pentakosta ketiga segala macam. Kita bicara itu aja minggu depan gitu ya. Baik Pak. Iya. Pentakosta ketiga lah apalah gitu kan. Oke. Waktunya sudah habis. Baik, terima kasih Pak. Ya. Jadi kita kasih kesempatan Pak Suhento untuk memberikan kesimpulan akhir. Oke, jadi ya Bapak Ibu, saudara sekalian, ya hal yang sangat penting, terpenting sekali, itu adalah sikap kamu terhadap Alkitab. Ya, ini terpenting ini. Ya. Terpenting. Ya, ini Alkitab ini firman Tuhan yang sudah lengkap atau masih separuh jalan.
Ini penting. Ya. Kalau Alkitab ini sudah lengkap, ya, apakah dia sebuah ukuran kebenaran atau bukan? Apakah dia sebuah kanon apa bukan? Gitu. Kalau dia sebuah kanon, apakah dia kanon yang pasti atau bukan? Apakah dia kanon yang sudah pasti atau belum pasti? Kalau dia kanon yang sudah pasti, berarti dia kanon yang sudah tertutup. Tidak boleh ditambah lagi. Nah, berarti dia adalah firman Tuhan yang final. Kalau Alkitab adalah firman Tuhan yang final, barulah iman kekristenan itu adalah iman yang final. Tidak ada lagi datang nabi dan lain sebagainya sesudah kitab Wahyu. Tidak ada lagi orang dapat wahyu sesudah kitab Wahyu. Tidak ada orang dapat mimpi dari Tuhan lagi sesudah kitab Wahyu. Tidak ada malaikat datang lagi. Ngomong-ngomong, ngobrol sesudah kitab Wahyu. Tidak ada Yesus datang lagi, ketemu segala macam sesudah kitab Wahyu. Tidak ada lagi. Ini harus sangat jelas ya. Barulah Anda bisa menjadi orang Kristen yang Alkitabiah namanya. Alkitabiah. Oke, terima kasih. Oke. Jadi ya itu yang harus kita renungkan. Minggu depan akan ada lagi di jam yang sama pembahasan Alkitab dan topiknya tidak kalah seru ya. Jadi nanti masih dengan meeting ID yang sama dan juga tetap di halaman Facebook yang sama. Mulai minggu depan kita juga akan melakukan siaran live di YouTube. Jadi selain di Facebook, kita akan ada juga di YouTube. Itu juga ada di channel GBI Agrave. Dan di channel YouTube GBI Agrave, kita ada banyak video-video pembahasan Alkitab yang juga dibuat oleh Dr. Suhento Liao. Di antaranya ada yang judulnya Fondasi Iman Kristen Alkitabiah. Ini membahas berbagai topik-topik di dalam kekristenan, mulai dari yang sederhana, yang hangat, yang kontroversial bahkan, dan dikemas di dalam bentuk format video pendek 15 menit. Silakan Anda pergi ke channel YouTube GBI Agrave, Anda subscribe, dan setiap kali ada video baru, Anda akan dinotifikasi kalau Anda pencet loncengnya. Baik, sekarang kita akan tutup dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini kami punya kesempatan belajar firman Tuhan, dan walaupun waktu sangat singkat dan masih ada banyak pertanyaan di dalam benak kami mohon supaya Engkau yang melihat hati kami, yang tahu masing-masing kami mencari kebenaran, Engkau juga yang memuaskan dahaga kami akan firman Tuhan, akan kebenaran. Dan minggu depan kami akan kembali mengadakan acara yang sama untuk membahas firman Tuhan dan memberikan kesempatan bertanya jawab. Mohon Engkau yang pimpin kami kembali lagi untuk belajar Alkitab. Kami mohon Engkau memberkati acara ini supaya menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkan, yang mengikutinya. Kami mohon Engkau yang menjaga kami tetap sehat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Ya, selamat malam semuanya.